Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillahi ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Siang hari ini kita bertemu lagi di webinar Muhammadiyah Ranting Mampang yang ke-132, dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rian Firdiansyah Suryawan, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mohon berkenan membuka kameranya sejenak sebagai bentuk takzim kita kepada narasumber kita, Bapak dan Ibu. Silahkan, saya menunggu untuk dibuka kameranya supaya ada interaktif sedikit di awal waktu. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullah khair kasir. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Izinkan kami memulai acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, training atau webinar kita pada siang hari ini berjudul Strategi Pengadaan Karyawan di Abad 21 dan program Learning Development untuk mencetak SDM unggul. Ini tema yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita dan bisa kita terapkan untuk Bapak Ibu khususnya yang memiliki perusahaan, instansi, dan lain hal. Ini sangat bagus. Maka Bapak dan Ibu, sebelum saya buka, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Haryadi atau dipanggil biasanya Pak Hari, begitu. Saya selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Mampang, Kota Depok. Untuk itu, webinar kali ini merupakan webinar yang ke-132, bekerja sama atas dukungan Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi dan Institut Transportasi Trisakti. Terima kasih kami sampaikan untuk kesekian kalinya beliau-beliau mendukung pergerakan kami di Muhammadiyah Ranting Mampang. Bapak dan Ibu, kegiatan ini memiliki tujuan yang pertama adalah menebarkan manfaat akan adanya Muhammadiyah, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, kami memiliki tujuan yakni mengajak Bapak dan Ibu untuk berderma, untuk mendonasikan sebagian rezekinya untuk adik-adik, anak-anak asuh kita yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah Julius Resman. Panti asuhan ini baru berusia 2 tahun. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa 80% yang ada di sini anak asuh merupakan anak-anak terlantar yang sangat memerlukan pertolongan dari kita semua. Semenjak 2 tahun kami bekerja mengabdi dan mengasuh mereka penuh dengan suka dan duka, dan Bapak dan Ibu adalah salah satu pendukung kami, maka kami ucapkan terima kasih atas donasi yang sudah dikirimkan. Dan kami mengajak Bapak dan Ibu, mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk anak-anak kita. Demi tercapainya cita-cita hidup mereka, demi tercapainya keinginan mereka bahagia dan sebagaimana manusia seperti manusia yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, dan kami mengajak yang belum berdonasi, mari kita sisihkan rezeki kita untuk mereka sehingga program-program panti kami berjalan dengan baik. Anak-anak kami bisa diurusi dengan baik, makannya, sekolahnya, pakaiannya, dan lain hal. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu.
ketika anak-anak yang kami asesmen untuk bisa masuk ke panti asuhan ini, maka tanggung jawab kita adalah sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan yang layak. Maka suatu kewajiban bagi kita semuanya untuk turut memperhatikan mereka. Jangan tinggal diam, jangan biarkan anak-anak mereka, jangan biarkan mereka hidup di jalanan. Jangan biarkan mereka hidup apa di dalam keluarga yang kurang kasih sayang. Terlebih musim pandemi seperti ini, banyak sekali kasus yang meminta kepada panti asuhan untuk mengasesmen anak-anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya akibat pandemi ini. Ini luar biasa. Dari dinas sosial juga sudah asesmen ke kami untuk ketersediaan ruang. Nah, ini juga perlu perhatian kita, dan kita harus berpikir ke sana bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas ruang dan bisa melayani mereka dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu, sebelum acara kita mulai, maka izinkan saya membuka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal basmalah tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, mudah-mudahan acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, izinkan saya membacakan singkat saja. Kalau saya bacakan sepenuhnya, maka rasanya tidak cukup waktunya. Sebagai pembicara pertama hari ini Bapak dan Ibu, yaitu Bapak Rian Firdiansyah Suryawan. Saya langsung kepada pekerjaan beliau ya Bapak dan Ibu ya. Nah, beliau ini luar biasa Bapak dan Ibu. Untuk tahun 2002-2003 sebagai staf administrasi PT Dewi Elektronik Indonesia, kemudian 2003-2004 sebagai staf ekspor impor PT Starlink Indonesia, kemudian 2006 sampai sekarang beliau di Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi Jakarta, STP Aviasi, permanen lektur, ya. Ini panjang sekali Bapak dan Ibu. Nanti saya share Bapak dan Ibu CV beliau supaya Bapak dan Ibu lebih kenal, lebih dekat dengan beliau. Nah, sampai saat ini beliau sebagai Kepala Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi Jakarta. Itu secara singkat Bapak dan Ibu. Nanti selebihnya bisa berkenalan langsung dengan beliau. Untuk pembicara pertama, mungkin 30 menit kami persilahkan Bapak Rian untuk membawakan pemaparan materinya. Kepada Pak Rian, kami persilahkan. Ya, syukron jazakumullah khair Pak Hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, junjungan kita yang telah memberikan perjuangan hidup sampai akhir zaman nanti, dan tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang dilimpahkan bagi kita pada siang hari ini, bisa bernapas, bisa mencari ilmu dunia, terus bisa berkontribusi amal kepada anak yatim, karena sebagian dari rezeki kita itu ada untuk anak yatim, ada hadisnya. Nah, dan yang kedua, saya pakai dasar hadis ya, karena kan syar'i. Yang kedua, bahwa pintu amal itu sebagai pembuka surga. Ada salah satu pintu yang orang yang sering beramal baik itu Pak ya. Jadi jangan bosan-bosan, jangan pernah kita ada di belakangnya kita ada tidak keikhlasan. Nah, jadi sedikit tapi continue, dan sedikit tapi bisa membantu orang, insya Allah. Jadi semuanya nanti ada sesuatu yang indah nanti pada waktunya nanti di akhirat nanti.
Saya tidak menjamin juga ya, saya juga masih sebagai manusia biasa gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Hari tadi sangat mulia sekali. Muhammadiyah ini memfasilitasi daripada anak-anak yatim yang sekarang bertambah ya Pak Hari ya. Jadi saya setuju sekali, dan marilah ya dari kita ini ya, yang membantu ya, Dinsos atau negara ini punya keterbatasan karena sangat banyak, sangat luas, dan tidak mungkin kita fasilitasi misalkan untuk satu Jakarta kita bagi semua. Nah dari peran rakyat ini atau masyarakat yang sedikit tapi kalau dikumpulkan saya rasa bisa untuk membahagiakan anak-anak yatim yang ada dan difasilitasi oleh Pak Hari walaupun dan dimanapun berada gitu. Baik, jadi perkenalkan saya Rian Firdiansyah Suryawan. Pada siang hari ini bukan menggurui Bapak dan Ibu, bukan menceramai gitu ya, atau bukan memberikan saya sok pintar, sok jago. Nah, saya ingin share ilmu aja Pak Hari ya. Saya udah share Pak tadi Pak Hari untuk ditampilkan slide-nya Pak mungkin. Karena laptop saya agak unik nih kalau menampilkan itu slide. Jadi saya akan bawakan sambil menunggu Pak Hari tema procurement employee 21st century ya. Ini hal yang menarik dalam SDM di mana pada masa-masa beberapa tahun terakhir ini kita lihat banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya. Nah, terus bagaimana jatah kita bekerja, gitu ya? Bagaimana jatah kita untuk berperan dalam negara? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, supaya nanti kita tahu bahwa apa yang harus kita persiapkan dan melihat peluang-peluang yang ada dan persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan, ya, dunia pekerjaan. Nah, di slide sini procurement employee 21st century ini ada berbagai macam yang ingin saya share ya, bukan untuk mengajarkan, share. Sudah tampil belum Pak Hari ya? Belum ya Pak Hari ya? Baik, syukron Pak Hari. Nah, itu di slide 1 ada syukron Pak Hari. Nanti materinya insya Allah saya share Bu, Bapak, jangan takut karena berbagi ilmu itu akan mendapatkan manfaat bagi orang banyak dan kita insya Allah dapat pahala. Ya. Basic learning kita mulai ya. Tadi sudah perkenalan, judulnya procurement employee 21st century. Nah ini menarik nih dalam bidang SDM. Tadi mukadimahnya atau pembukaannya bahwa tantangan dalam masa 2 tahun terakhir ini negara memiliki beban dari regulasi bahwa untuk memfasilitasi orang-orang yang produktif ya seperti masih usia 17 sampai 20 tahun misalkan yang udah siap bekerja, negara mempunyai lapangan pekerja yang tidak banyak. Nah, swasta pun banyak yang mengurangi karyawannya atau ada bertahan tapi mengalami downsizing atau memotong daripada pendapatan yang biasanya didapatkan. Nah, ini perlu kita masukkan teori-teori untuk persiapan diri kita, untuk bekal kita, dan bisa membuat kita punya nilai lebih lah dari yang akan kita hadapi. Karena persaingan di dalam antar manusia ini atau potensi-potensi pertarungan pekerja ini, kalau kita tidak punya kelebihan bukan tidak tentu nilai kita tidak plus gitu ya, malah mereka mencari apa nilai lebih yang bakat dimiliki selain ilmu yang kita pelajari ya. Apa yang kita pelajari, basic learningnya adalah experience without theory is blind, but theory without experience is more intellectually play, atau bahasa Indonesia pengalaman tanpa teori itu buta ya, tapi teori tanpa pengalaman hanyalah permainan intelektual ya, permainan intelektual. Nah jadi ini adalah teori dasarnya ya. Jadi experience without teori itu tidak bisa juga gitu ya, tidak bisa juga. Bagaimana Pak kalau yang lulus SMA tapi mereka bisa jadi pengusaha? Nah ini namanya bejo atau memang udah rezekinya dari Allah itu ya.
rezekinya dari Allah, kata iklan namanya bejo ya, beruntung. Kita tidak pernah mempunyai sekolah pengusaha. Mungkin udah ada kali sekarang ya, sekolah pengusaha menghasilkan pengusaha-pengusaha. Pengusaha itu dari bakat ya, bakat dan kerja keras mereka. Jadi pengusaha terus UMKM itu bakat mereka dalam menjalankan satu proses bisnis ya. Tentunya ada proses di situ ya, tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba wah saya langsung jadi apa istilahnya sekarang sultan gitu ya. Kita lihat banyak sekali sultan-sultan baru sekarang karena mereka punya kelebihan dari bakatnya mereka ya. Dari bakatnya mereka jago eye-catching misalkan mukanya. Ya udah jadi jual omongan ya, jual omongan, cerita-cerita apa aja pengalamannya dijual, dimasukkan dalam media sosial, IG, YouTube, tiba-tiba yang nonton 1 juta, ya itu mengalir, ya namanya rezeki itu ya, rezeki kalau dalam agama itu rezeki, karena mereka punya bakat, punya eye-catching. Nah ini yang harus kita tampilkan nih, tapi bukan juga kita menjual diri ya, bukan juga kita menjual diri. Jadi kita harus mengetahui nilai plus kita ya, nilai plus kita. Next slide Pak Hari, Afwan. Karakteristik manusia ya, ada tipe X dan tipe Y ya, tipe X dan tipe Y. Nah, kita yang mana nih? Malas belajar dan malas belajar dan bekerja. Ya, ini kenapa malasnya? Banyak faktor ya. Penelitian-penelitian sudah menghasilkan hasil daripada kesimpulannya ya, malas itu belajar kenapa? Nah, seperti sekarang ini ya pandemi, mungkin dari salah satu faktor adalah bahwa orang tua tidak sanggup untuk memberikan dukungan kepada anaknya, misalkan. Jadi dalam satu keluarga itu ada misalkan mempunyai 2 anak, yang satu pas mau masuk kuliah, yang satu pas mau masuk SMA. Nah ini qadarullahnya tidak ada dana. Solusinya gimana? Ya pemerintah menyiapkan namanya Kartu Indonesia Pintar. Kalau yang dulu ada namanya bidik misi di zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan dengan Pak Jokowi, alhamdulillah dengan Kartu Indonesia Pintar. Itu full, kita bisa milih kampus. Nah, tinggal keinginan kita nih, keinginan kita sebagai manusia yang diciptakan ini kan harus berikhtiar ya Pak Hari ya. Berikhtiar, gimana usaha kita nih ya. Jangan malas ya, karena malas itu sumber dari segala macam ya ada nanti kejahatan lah ya. Akan berdampak ke yang lain gitu ya, akan berdampak ke yang lain gitu ya. Kita tidak lihat suku-suku mana, tapi ini semua individu pasti punya. Saya juga punya. Kadang mudi gitu. Ulur setengah jam, ulur 5 menit. Nah, tapi sampai situ langsung sadar lagi, oh iya, saya harus cari rizki untuk keluarga saya gitu ya, untuk keluarga saya. Saya harus beribadah. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Bekerja itu atau mencari rezeki itu adalah sebagai ibadah. Jadi bukan profit ya. Kalau kita tujuannya udah profit, wah berarti ada target. Target ada apa? Ada kejahatan sama dengan ya. Ini analisa persepsi saya. Kalau udah ada target begitu. Yang kedua mau bekerja kalau diperintah, diancam atau dipaksa. Nah ini ya inisiatif ya. Kalau kita sudah masuk dalam satu perusahaan, nah maunya dipecut misalkan seperti dicucuk seperti kebo gitu ya, dicocok gitu ya. Nah kita tipe ini bukan ya, mudah-mudahan nggak ada di dalam acara ini ya Pak Hari ya. Kita semua rajin, inisiatif ya. Indikatornya kita sebagai muslim ya, mohon maaf ya kalau non muslim. Yang non muslim juga saya rasa tiap pagi saya kan kebetulan dulu qadarullahnya masuk ke sekolah non muslim ya Pak. Itu yang non muslim yang ibu-ibunya itu paginya itu jam sama seperti kita melaksanakan sholat ibadahnya jam 4 pagi, jam 5 Pak Hari. Jadi di Manado, saya dulu kecil di Manado, di sekolah Don Bosco itu pagi-pagi itu udah memenuhi tempat ibadahnya gitu Pak. Nah kita rohnya udah disetting sama Allah, ya jam 4 atau jam 5 waktu subuh ya harus bangun. Nah ini indikator manusia nih yang tipe X ini akan hilang sendirinya kalau kita memang taat gitu ya, samina wa ta'na gitu ya, samina wa ta'na. Tapi kalau kita tarsok, kita kan masih muda. Ya kalau muda dia sekarang sampai tua, kalau muda sampai itu selesai, apa yang kita bawa Pak? Ya, apa yang kita bawa? Nah ini sharing aja Pak. Jadi jangan dianggap saya ceramah Ustadz, Pak Hari yang Ustadz, kalau saya bukan Ustadz Pak. Saya nggak punya ilmu syar'i Pak. Jadi yang saya lihat model-model struktur manusia gitu Pak ya.
kalau kita gatoke dengan agama atau keyakinan kita Pak, nyambung Pak, insya Allah Pak. Kalau dalam agama saya, nah ini kalau yang ada non muslim semua juga nyambung Pak, karena dimulai dengan itu tadi Pak, mindset kita, ya mindset kita. Tujuannya adalah ibadah Pak. Sama Pak, saya kan dulu tadi saya bilang itu ya, saya di yang non muslim, justru saya lebih disiplin, terpacu Pak. Masih SD itu Pak, bayangkan masih SD Pak, ya masih SD, ya melihat hal-hal yang positif gitu Pak ya, yang positif Pak. Jadi di Manado, di Bitung itu toleransi udah ada dari dulu Pak. Jadi yang digembar-gemborkan sekarang, saya rasa di tempat lain harus mencontoh di Manado dan Bitung itu Sulawesi Utara Pak. Jadi pada waktu mereka Idul Fitri dikirimin Pak, waktu itu saya di Bitung ya dekat pelabuhan, dikirimin Coca-Cola satu kerat. Jadi mereka setiap orang non Muslim mengunjungi Muslim dikasih Coca-Cola satu botol Pak, saking banyaknya Pak. Satu rumah itu bisa sampai 10 kerat Pak, nggak habis Pak, kembung Pak. Jadi kita bagi-bagi gitu ya. Nah itu bentuk amal kita Pak. Dan mendukung toleransi. Kebalikan juga kalau kita apa namanya orang itu melaksanakan Natal ya kita balas juga ngasih kue apa. Nah itu menjaga mereka ya sama juga gitu ya Pak ya. Nah ini adalah bentuk-bentuk amal menurut keyakinan kita masing-masing ya. Next, senang menghindar dari tanggung jawab ya, senang menghindar dari tanggung jawab. Jadi apa yang sudah diberikan job desk-nya ya atau job list-nya dia menghindar, tidak bisa padahal kompetensinya di situ gitu ya. Kompetensinya di situ, kemampuannya di situ, sarjananya di situ atau S2-nya di situ. Tapi dia menghindar dari tanggung jawab ya. Masuk telat. Nah, ini indikatornya, masuk telat ya. Sama pimpinan ugal-ugalan ya, menganggap remeh ya, tidak sopan dan ramah tamah. Nah ini tipe X nih ya. Kita bisa menilai diri kita ya, evaluasi diri. Tidak berambisi cukup jadi anak buah, zona nyaman, zona nyaman. Nah zona nyaman. Ada yang begini banyak Pak ya. Nomor 4 ini banyak. Udahlah cukup segini, saya dapat 10 juta sebulan ya. Ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Tapi anaknya 7. Nah kita harus pikirkan juga Pak. Anak 7 gaji 10 juta cukup, alhamdulillah cukup Pak ya, cukup insya Allah. Tergantung penggunaan kita, tapi kalau anak 7 kita punya cicilan rumah 2 misalkan ya, atau punya cicilan motor 2 ya, kita harus lebih giat lagi Pak bekerja di zaman milenial sekarang Pak ya, karena anak-anak muda sekarang di usianya lebih muda dan kita usianya semakin lama semakin tua gitu ya Pak, masuk masa pensiun. Nah, jadi kita akan kalah bersaing nanti Pak. Kalau kita bilang, udahlah, kita zona zaman aja lah, di sini aja, pasti rezeki datang. Ya, insya Allah kalau memang kita ikhtiari begitu, nah, tapi kita harus hindari Pak, sebagai manusia itu kita optimis, positif, kita berpikir ke depan, berprestasi Pak. Saya udah sampai tahapan derajat ini 5 tahun. Oke, ada promosi, ada jenjang promosi nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ambil enggak? Saya masuk dalam seleksi, kategori masuk. Kita berusaha fit proper test ya. Tadi Pak Hari bilang saya dari bawah ya alhamdulillah Pak, qadarullah-nya memang saya harus mulai dari bawah gitu Pak ya. Nah, lebih ekstrim lagi Pak, saya punya cerita, mungkin Bapak-Bapak udah dengar, salah satu perusahaan elektronik terkenal Jepang, saya sering cerita ini sama mahasiswa saya Pak. Dia memasukkan anaknya punya perusahaan elektronik besar Pak di Jepang, Panasonic itu Pak ya. Nama perusahaan induknya adalah PT MKI. Memasukkan anaknya nggak langsung direktur Pak modelnya, dari OB. Kenapa dari OB? Dia ingin tahu semua dan melaksanakan dari yang terbawah sampai level nanti dia ke atas. Jadi tahu Pak karakter manusianya Pak. Ini perusahaan bapak saya yang ngejalankan orang-orang ini. Ada yang tukang bicarain orang, ada yang suka nusuk dari belakang, ada yang datangnya telat. Jadi dia tahu karakternya. Tipe OB begini. Tipe supervisor begini. Nah, dia tahu Pak. Ini cerita nyata waktu saya kerja di pabrik elektronik di di kawasan Jababeka. Cerita ini udah terkenal di sana Pak ya. Jadi ada satu anak dari PT MKI itu yang memproduksikan produk Panasonic, memasukkan anaknya bukan langsung dari direktur. Ya sah-sah saja dari direktur juga Pak. Asalkan mereka bisa mengorganisir, menjalankan POLC, planning, organizing ya, controlling itu dengan baik. Nah tapi kalau cuma hanya menghabis-habiskan dana, ya baru jadi direktur udah beli Mercy, bapaknya pasti garuk-garuk kepala sampai rumah, ini anaknya gimana sih? Baru jadi direktur minta Mercy yang harganya 3M, 4M,
belum juga menghasilkan ya. Tapi ya kalau anak sendiri ya, nah itu kan faktor risknya atau resikonya seorang orang tua yang nggak salah langkah juga, cuma harus berpikir bahwa kita harus tahu dulu loh bahwa anak kita itu jangan kita punya perusahaan ya jangan langsung lah taruh di direktur. Tapi kalau punya kemampuan ya silahkan ya silahkan. Yang kelima, tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri. Nah ini seperti yang saya tadi sudah sampaikan. Jadi masih gelantungan, masih menghandalkan orang ya. Kerjanya tidak selesai, udah kamu aja yang selesaikan. Kan saya kan sudah di sini sudah tua gitu ya, sudah tua, sudah senior. Nah ini banyak Pak. Senioritas dianggap sebagai suatu tameng gitu Pak ya, suatu tameng. Nah, tadi berkaitan dengan nomor 4, cukup jadi anak buah aja, kan ada yang lebih muda ya. Saya udah aman lah, yang penting digaji. Nah kalau memang nanti ada model penilaian kinerja, apa dia akan nyaman Pak KPI? Nggak akan ya Pak ya, nggak akan nyaman ya. Jangankan yang swasta Pak, yang negeri sekarang, istri saya kan di PNS guru Pak, dinilai Pak, dinilai kinerjanya ya. Terus dulu yang zaman-zaman sebelum Pak Basuki, terus Pak Jarot, itu Pak SD saya guru SD di DKI itu paling enak Pak. Berangkat pagi, pulang jam 12, gaji 12 juta. Siapa yang nggak bikin iri Pak di provinsi lain Pak? Ini kenyataan. Nah semenjak ada beliau itu menjabat, menggantikan Pak Jokowi, dirubah Pak. Ini PNS pekerjaannya bukan begini, guru katanya. Harus ada penilaian, ada ini, makanya gondok ya Pak ya. Gondok itu maksudnya kesel gitu ya, kesel, guru-guru DKI itu kesel Pak, dapat gaji gede tapi pemberlakuannya kayak pegawai struktural gitu ya, kesel Pak, mereka harus ada laporan, ini, ya begitu Pak, karena pemilik kebijakan itu harus ada target Pak, jadi yang nomor 4 ini saya bilang udah tidak terlalu ini Pak, udah tidak terlalu nyaman nanti kalau misalkan perusahaan ada penilaian kinerja Pak ya, penilaian kinerja, jadi kita harus bukan menjilat ya Pak ya, bukan menjilat, menunjukkan bahwa kita itu ada kontribusi, menunjukkan bahwa kita itu ada memberikan sesuatu yang berprestasi ya, bukan juga korupsi ya. Ini tipe X, tipe Y rajin belajar dan bekerja. Nah selalu belajar, ini tipe Y-nya Pak ya. Jadi pengen tahu apa sih pekerjaan saya ya, apa sih bidang-bidang yang bisa saya bantu setelah pekerjaan saya selesai ya. Malah salah satu pesantren di kampung nih Pak Hari, saya waktu itu pernah mau jadi diangkat di sana Pak. Mereka sudah pakai cara modern Pak, namanya Wijis Pak. Jadi setiap minggu, setiap orang yang bekerja di situ harus punya target kerja. Kalau nggak selesai dipanggil sama mudirnya, namanya mudir ya Pak ya, kalau salah ya, kepala sekolah ya. Dipanggil Pak, kenapa nggak selesai katanya. Saya males Pak ini, wah udah langsung besok-besoknya jadian itu lagi, musrif lagi gitu ya, turun lagi pejabatannya. Nah ini sampai setingkat pesantren di daerah yang di atas gunung itu Pak udah menjalankan begitu Pak, ya menjalankan begitu. Apalagi yang di kota Pak, saya rasa sudah lebih profesional dalam menjalankan model-model target-target kerja itu. Namanya Wijis ya, di YouTube juga ada. Yang kedua bekerja atas kesadaran diri sendiri ya, bekerja apa yang udah diberikan, tanggung jawab, job list, job desk, kita laksanakan, kita koordinasi dengan pimpinan ya. Hasil pekerjaan kita laporkan, kita filing ya, terus evaluasi, jangan lupa evaluasi laporan ya, supaya pada saat nanti kalau kita di publik atau nanti kita di swasta berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan eksternal regulator, pasti ada audit ya, namanya audit ya, terutama yang keuangan. Yang ketiga bertanggung jawab atas hasil yang kita kerjakan gitu Pak ya, berikan kepada pimpinan, tanggung jawab. Kalau memang ada teamwork semua yang harus memberikan suatu input dan memberikan suatu hasil bersama. Yang 4 harus berambisi ini Pak. Orang ini harus berambisi Pak. Tapi bukan menjilat Pak ya. Kita harus berambisi Pak. Ambisi apa? Untuk maju. Paling enggak saya punya rezeki lebih buat keluarga saya. Ya. Saya punya rezeki lebih buat anak yatim. Nah itu alhamdulillahnya Pak. Saya punya rezeki lebih untuk amalan-amalan lain yang bisa kita jalankan. Kalau ada lebih ya beli hunian gitu ya, rumah. Kalau ada lebih lagi bisa naik haji, salah satu rukun yang harus wajib kita jalankan kalau ada rezekinya. Nah, ini ambisi gitu, manusia itu begitu Pak, bukan saling sikut, saling menjatuhkan dengan cara yang negatif gitu ya. Ini ngomongin ini Pak, ini kan orangnya kan doyan main WA, doyan selingkuh Pak.
Ini kan namanya bukan ambisi, namanya sikut-sikut yang negatif, Pak ya. Adakah di kantor seperti itu? Banyak, Pak ya, banyak. Jadi kita pintar-pintar bagaimana kita berteman dengan orang ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi ya. Jadi ini adalah satu cara budaya organisasi itu nanti akan terbentuk. Mampu mengendalikan dirinya sendiri ya, sabar misalkan ya, tahu karakter kita, misalkan kita agak temperamen, punya darah tinggi, jangan ketemu orang kita sebentar-sebentar merengut ya, karena kita dalam bidang jasa nggak ada tampilan muka yang smiling gitu ya, smiling atau memang raut mukanya begitu, tapi kita akan berusaha selalu memperlihatkan kepada orang, ini loh saya di jasa ini harus memberikan satu servis ya yang baik kepada konsumen atau pihak luar dari pengguna jasa kita. Ini dari jasa. Sama di barang juga begitu saya rasa ya. Jadi tipe mana Bapak dan Ibu ini, tipe X atau Y? Saya rasa yang X sudah tidak ada kali Pak Hari ya. Saya rasa udah nggak ada. Tadi dari gambaran yang di pesantren itu tipe X ini udah ke laut aja Pak. Kalau zaman kita bilang kan ada ke laut aja. Nah ini tipe X janganlah kita pakai, yang masih muda-muda ini semangat, energik ya. Nah tipe X ini kayaknya sudah tidak ada ya. Next Pak Hari, Sukron. Arti dan pentingnya sumber daya ya, arti sumber daya. Next slide-nya, perencanaan sumber daya manusia akan dapat dilakukan dengan baik dan benar jika perencanaannya mengetahui apa dan bagaimana sumber daya manusia itu. Ya, kita harus ketahui dulu Pak. Ya, ada kebutuhan apa di perusahaan, misalkan kita jadi bagian HRD misalkan ya, atau pencari bakat. Kebutuhannya apa? Komposisinya berapa? Terus kemampuan, kompetensinya apa yang dibutuhkan. Jangan salah orang, jangan salah tempat, nanti menyesal di kemudian hari Pak. Karena kita juga nggak bisa semena-mena mengeluarkan orang tanpa ada dasar gitu ya, tanpa ada dasar. Misalkan udah kamu jelek kerjanya, keluar sekarang. Kan ada undang-undangnya ketenagakerjaan ya, kita ada serikat pekerja misalkan perusahaan besar. Ya jangan semena-mena juga. Jadi ini membuat perusahaan atau tempat nanti kita bekerja yang kita urus ini menjadikan bumerang gitu ya, bisa jatuh juga. SDM terdiri dari SDM terdiri dari daya pikir, fisik dan fisik setiap manusia ya. Intinya ada di pemikiran kita Pak, maju tidaknya perusahaan itu ada di SDM manusia Pak ya. Unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, peralatan yang canggih tanpa ada SDM tidak berarti apa-apa. Ya, jadi alat canggih itu yang buat manusia Pak. Ya, jadi alat canggih itu bagaimana manusia yang mengoperasikan. Kalau manusianya nggak bisa dan belum punya sertifikasinya atau belum punya kemampuan, itu alat juga pasti akan hang gitu ya, asal pencet ya, asal input data, save-nya tiba-tiba kemana, sekarang zaman cloud misalkan, tiba-tiba kita nge-save-nya ke cloud-nya yang mana, Google apa ke iOS ya, kita kan bingung Pak, kalau kita tidak memiliki SDM yang handal namanya sekarang ya, SDM yang handal. Jadi kita perlu tahu komposisinya, ya kebutuhannya bagi setiap organisasi kita. Ini bagi yang bekerja di SDM ya. Next slide. Ada definisi SDM ya Bapak Ibu, perencanaan ada dari Andre Escikula, ini sudah sangat lama Pak ya. Jadi udah dedengkot-dedengkotnya SDM ya. Perencanaan adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan organisasi. Perlu direncanakan Pak SDM Pak ya. Jangan kita mentang-mentang HRD semua keluarga kita bawa Pak. Kita bawa ke dalam satu perusahaan itu. Jadi perusahaan itu jadi perusahaan keluarga nantinya. Jadi perusahaan keluarga. Resikonya apa Pak? Resikonya pasti nanti akan saling sikut Pak. Nggak sehat jadinya Pak. Ya, boleh kita bawa keluarga, asalkan tadi saya bilang tadi ada kelebihannya ya, kebutuhannya ada sesuai ya. Dan kalau bisa jangan dikasih tahu itu saudara kita, itu apa kita ya. Boleh-boleh aja positif Pak. Jangan kita bilang, oh itu saudara saya Pak, mohon diterima. Nah ini menjadikan beban buat kita kalau dia jadi masuk nggak bisa kerja, ya piye gitu ya. Ya udah ya. Jadi nanti kita terus yang dikejar sama GM, sama direktur. Ini bagaimana nih Pak referensi Bapak ini, pusing sendiri jadinya. Kita bekerja nggak maksimal ya. Dan bawaan orangnya juga nggak bagus gitu ya. Menurut Robert L. Mathis dan John Jackson 2001 tahunnya, perencanaan SDM, proses analisis dan identifikasi tersedianya akan kebutuhan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan.
ya dilihat porsinya berapa ya Pak ya, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan anggarannya juga bertambah ya, anggarannya bertambah. Jadi saat ini saya bilang tadi di awal mukadimah, banyak perusahaan yang pengetatan ikat pinggang Pak. Syukur-syukur dia nggak mem-PHK. Syukur-syukur alhamdulillah dia tidak memotong gaji. Alhamdulillah di sekolah saya ada solusinya, mahasiswa nggak bisa bayar full, cicil-cicil jangka panjang, nggak masalah Pak. Terus karyawannya tidak ada pemotongan ya Pak ya, tidak ada pemotongan gaji gitu ya Pak, alhamdulillah Pak. Nah kalau kita lihat-lihat ya di televisi dan ya apa, nah ini karena memang perusahaan itu sudah tidak ada kemampuan Pak, sudah minjem sana minjem sini, utangnya malah tambah banyak Pak, buat nutupin ini, nutupin ini. Nah makanya harus direncanakan Pak, dalam manajemen itu kan ada POLC ya Pak ya. POLC. Siapa yang menjalankan ya manusia, SDM juga Pak. Ya, SDM Pak. Kalau SDM-nya paham dalam bidang marketing, dalam bidang penjualan barang atau jasa atau produk Pak, pasti dia akan menjalankan dengan baik dan benar. Ada target, kapan kita benefit, kapan kita BEP. Nah, ini harus direncanakan dengan matang Pak ya. Targetnya jangka panjang, jangka pendek ya. Next slide Pak Hari. Ini masih pengertian perencanaan SDM. Next aja. Next slide selanjutnya. Apakah sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia, kemampuan terpadu dari daya pikir, fisik yang dimiliki individu. Ini adalah manusia, Pak. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Nah, jadi perilaku dan sifatnya ada keturunan, garis keturunan. Nah, bagaimana kalau garis keturunan saya jelek, Pak? Ya kita bisa rubah, namanya takdir, Pak. Ya, namanya takdir, Pak. Kita yang rubah, Pak. Ya, kita yang rubah tadi dengan ikhtiar, ya, jauhkan sifat malas, ya, dan kita optimis, punya ambisi, Pak. Kita bisa rubah, Pak. Keturunannya yang tadinya hanya biasa-biasa aja, petani tiba-tiba jadi pejabat di salah satu instansi, bisa mencapai kepala dinas, Pak, bisa mencapai sekretaris daerah. Ini alhamdulillah Pak, karena kita ada ambisi tadi Pak, ada ambisi yang positif, ada target dari pemilik kebijakan, oh ini orang berprestasi, jadi promosi terus ya. Jadi itu ini adalah SDM Pak. Kita harus mengukur diri Pak sebagai SDM juga Pak. Ya, kita harus mengukur diri. Ya Pak ya, ngaca gitu ya, harus ngaca ini. Saya bisa apa sih? Kita multi talent atau nggak punya talent sama sekali bahkan Pak Hari ya. Kita multi talent atau bahkan nggak punya talent sama sekali. Nah ini yang bahaya itu yang nggak punya apa-apa ini Pak tadi yang tipe X ini Pak. Udah nyaman lah pokoknya dapat bangku, dapat meja, datang pagi, lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah katanya. Ya, paling dipotong juga 50.000 masih untung gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati nih kalau nanti pas perusahaan manajemennya berubah, dia sudah masuk ISO atau ada mutunya, ada standarnya, ada penilaian kinerja, pasti dia akan risau gitu, waduh saya mau nggak mau harus mengikuti perubahan itu, model baru. Nah sedangkan usianya sudah berjalan 45. Karena pada posisi orang usia 40 ke atas itu Pak udah agak balelo Pak, agak beling kata orang Jawa ya, beling itu apa ya, susah diatur, kelas kepala Pak ya, apalagi punya junior, wah kan dulu nggak begini mempengaruhi orang Pak ya. Padahal perubahan itu penting sekali Pak untuk kemajuan suatu organisasi. Kalau tidak ada perubahan, gitu-gitu aja ya pasti hasilnya nanti lama-lama akan tidak maksimal Pak. Ya, contoh satu produk yang ini udah jadi pemimpin pasar Pak. Orang-orangnya mantep gitu. Tapi ada produk lain yang lebih bagus, lebih murah, misalkannya perbandingannya, dan dia lebih inovatif, pasti akan ditinggalkan yang lama kan. Dan perusahaan yang lama ini pemimpin pasar, pasti dia akan kebingungan karena tidak ada produk lain. Dia ngandelin itu aja. Yakin saya bahkan menang terus nih. Enggak Pak, kalau dalam satu pasar produk itu kapan kita udah mencapai titik puncak harus bikin produk-produk lain Pak. Ya, contoh orang terkaya Indonesia itu kan tadinya main asap Pak, rokok ya. Main asap, sekarang punya jalan tol. Bayangin Pak, punya bank BCA dari asap Pak, asap ya. PT Jarum itu Pak Hartono bersaudara Pak, dari asap awalnya Pak, PT Jarum. Sekarang punya klub di Italia Pak. Pernah mimpi nggak dia pernah punya klub di Italia Pak? Nggak pernah Pak, cuma berusaha ikhtiar dari jualan asap itu rokok Pak. Ya, merek unggulan. Nah setelah dia di atas, nyiptain yang baru ya, rokok-rokok LA Light dan apa-apa itu dan lain-lain. Saya nggak bilang rokok itu baik juga Pak ya, cuma cara berpikir SDM itu
Betul itu ya, betul Pak Hartono itu. Dari bawah, dia dari dulu rokok modelnya gulung-gulung, jarum super yang masih manual, sampai akhirnya dia punya bank BCA. Uang diputerin sama dia Pak. Dulu dia minjem duit, sekarang dia ngasih duit ke orang. Nah, ini orang nggak pernah berpikir Pak, bahwa dari hasil asap itu bisa jadi orang terkaya di Indonesia. Kita yang jualan pikiran, orang kaya-kaya. Nah, mungkin doanya kita belum terkabul, ya harus ikhtiar lagi, harus berusaha lagi ya. Jadi saya nggak bilang Bapak Ibu harus jualan asap, enggak Pak ya, enggak. Saya bilang nggak jualan asap ya. Kalau kita jualan asap, jualan menyan berarti enggak Pak. Ini gambaran aja Pak, orang terkaya di Indonesia hasilnya dari asap salah satunya ya, rokok, ada punya bank juga dia, punya Mola TV sekarang ya. Nah itu Pak, berputar itu Pak ya, kalau bisnis itu berputar Pak. Jangan dia udah menang di rokok itu, ada pesaingnya gudang garam, udahlah saya nyaman pasti ada yang beli. Memang ada yang beli mbah-mbah ya, terus anak mudanya segmennya gimana, nggak diolah. Nah itu tadi pemikiran manusia SDM. Nah, SDM nih, balik lagi ke SDM. Ya, kalau SDM-nya kolot, tenang aja, nyaman gitu ya. Tenang aja Pak Hartono, kita pasti menang. Iya saat itu dia menang, tapi 10-15 tahun entek ya, entek digerogotin gitu ya, entek habis Pak. Karena tidak punya inovatif ya, diversifikasi produk dan lain-lain. Ya ini SDM Pak, kuncinya semua di manusia Pak. Kalau manusianya tadi yang tipe X ya susah Pak ya. Jadi kita harus mengetahui juga bahwa pekerja-pekerja kita ini masuk tipe yang mana. Ada model penilaiannya. Nanti Pak Primadi mungkin bisa menjelaskan ya, teman saya. Next slide. Siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan SDM? Ya, yang bertanggung jawab adalah pimpinan Departemen Human Resource yang bekerja sama dengan tiap-tiap pimpinan departemen dalam satu perusahaan. Ya, Human Resource merancang, mendesain. Ya, di slide selanjutnya, Human Resource ini adalah tumpuan Pak, tumpuan. Kalau dia menggunakan standar yang baik, standar yang bagus, perusahaan ini akan maju, ya. Perusahaan ini akan maju. Yang dipimpinnya dan target dari direkturnya pasti dia akan maju. Tapi kalau dia bilang masuk-masuk aja semua, keluarga saya, saudara saya, ya tidak sesuai dengan klasifikasi, ya tinggal tunggu waktunya aja Pak, ya tinggal tunggu waktunya Pak. Bom waktu itu Pak ya, bom waktu. Bukan saya ngancem Pak ya. Ada juga perusahaan keluarga yang berhasil, Pak, ada yang berhasil karena di-manage dengan bagus SDM-nya sesuai dengan kualifikasinya, ya kebutuhannya dan kemampuannya. Kriterianya adalah berdasarkan wawancara kuesioner Departemen HR akan menganalisa dan menentukan kebutuhan karyawan perusahaan untuk tahun yang mendatang, ya harus direncanakan, Pak ya, karena kan ada yang pensiun, ya ada yang mutasi, ada yang demosi. Nah ini di SDM ini ada Pak ya terjadi. Jadi kita kapan mau akan mutasi itu ada penilaiannya ya kalau perusahaannya yang sudah memikirkan seperti itu ya. Tapi kalau hanya udahlah saya nyaman, bahkan di negeri pun sudah berlaku seperti itu Pak ya, sudah berlaku seperti itu Pak. Jadi untuk mencapai dia naik jadi eselon itu apa prestasinya dilihat Pak dari bawah Pak. Saya punya teman juga ya, bahkan ada yang sampai harus nulis jurnal internasional. Wah, seorang PNS suruh nulis Pak. Bayangin Pak Hari, suruh nulis Pak, boro-boro orang-orang zaman dulu mau nulis Pak. Ya datang pakai mesin ketik aja udah pusing Pak. Waduh, itu ya. Nah, sekarang mau nggak mau Pak, mereka capai eselon, ada target salah satunya itu tadi Pak, harus menulis salah satu masuk jurnal internasional, indikatornya dan lain-lainnya Pak. Jadi mereka berusaha berlomba-lomba nih Pak. Waduh, cari tulisan ya, apa berkolaborasi gitu Pak ya. Jadi ini ya, memang harus dalam mencapai satu target yang besar kita harus berprestasi ya. Jadi mereka kadang-kadang berbagai cara kolaborasi ya, apa yang bisa ditulis gitu ya, dan dikirim dipublis di jurnal internasional. Ada yang seperti itu Pak, lembaga publik negeri atau ASN yang mensyaratkan untuk menjadi eselon harus punya tulisan di jurnal internasional. Next slide. Apa dampak tidak adanya perencanaan SDM? Ada 4. Produktivitas kerja karyawan akan menurun ya, benar Pak. Jadi orangnya itu aja Pak ya, orang-orangnya itu aja yang nyelaksanain itu aja Pak. Ya boring gitu Pak ya, boring, nggak ada kreativitas. Nah kalau bisa, kalau memang orangnya itu aja, keterbatasan kita anggaran, diputer Pak, bikin tim, diputer. Ya, misalkan kita ini nggak punya nggak punya anggaran gitu ya, terbatas, tapi perusahaan ini stabil gitu Pak. Kita putar Pak, bikin panitia. Kadang-kala dia jadi ketuanya, kadang-kala dia jadi pemimpin
dalam tim Pokjanya itu Pak. Jadi orang tahu, oh iya ini orang bisa menciptakan kreasi-kreasi baru, ide-ide pemikiran ya. Nah, itu diputar Pak. Jadi ada solusinya Pak. Perusahaan sulit berkembang, ya sulit berkembang kalau SDM-nya itu aja, tidak kreatif dalam menjalankan satu organisasi tadi ya. Tidak ada putar-putar Pokja, orangnya dia lagi. Biar rekrutmen akan tinggi ya. Jelas karena tidak ada perencanaan di awal daripada HR-nya atau human resource. Kegiatan operasi perusahaan tidak efisien, ya tidak efisien, benar Pak. Jadi tidak akan terpenuhi target-target tadi itu Pak ya, karena orangnya dia lagi. Tapi kalau misalkan tadi saya bilang kemampuan perusahaannya atau organisasinya kecil, ya diputar-putar aja Pak, diputar suatu saat ada Pokja ini untuk pembelian pengadaan ini, purchase order ini diganti-ganti aja Pak. Tahun ini dia. Nah, pasti akan beda Pak. Ide pemikirannya pasti akan beda Pak. Ya, akan beda Pak. Kita harus berani Pak dalam satu HR atau Human Resources Department ini harus berani membuat pembeda-pembeda dengan tempat lain. Tapi kalau memang kita mencari referensi, ya sekarang banyak ada konsultan-konsultan, ya ada ya, online, ada YouTube. Malah YouTube itu lebih detail Pak, ngejelasin tentang teori-teorinya, segala macam, aplikatifnya. Tinggal manusianya menangkap nih. Dari YouTube itu bisa menangkap cepat atau enggak, karena kan ada durasi Pak dari video itu Pak. Lebih baik sih kalau saran saya, kalau memang ada anggaran lebih, direncanakan sendiri Pak. Kalau pakai konsultan juga mahal ya Pak ya. Next slide, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM ya. Apa faktornya Pak? Ada 5. Menganalisis tujuan perusahaan. Nah, kita harus tahu dulu tujuannya ini untuk apa ya, dibangunnya untuk sustainable lama atau hanya dibangun untuk mengakali satu proyek habis itu bubar. Nah, ini kita harus tahu dulu. Mengenali SDM yang sudah ada. Nah, karakteristiknya harus kita tahu Pak, SDM-nya Pak. Jadi pemimpin itu boleh berubah, tapi yang level middle itu biasanya nggak berubah Pak. Harus kita masuki biasanya Pak ya. Harus kita masuki, bahkan ada yang satu organisasi yang saya kenal, ada yang namanya istilahnya RT Pak. Apa tuh RT Pak? Raja Tega Pak. Bosnya baru, yang bawahnya bersih semua Pak. Jadi istilahnya namanya Raja Tega Pak. Raja Tega Pak Hari. Jadi bosnya baru, semuanya baru Pak Hari. Orang-orangnya dia semua gerbongnya Pak. Wah, jadi yang lama-lama itu yang tadi nyaman tadi kegusur Pak Hari ya, kegusur kemana ya? Nanti ditaruh posisi-posisi ada istilahnya basah sama kering gitu Pak gitu. Nah, jadi itu ya. Ini istilah yang umumnya aja Pak ya. Ada Pak, saya punya teman di organisasi gitu namanya Raja Tega Pak. Ya. Dicapnya begitu Raja Tega. Nah, dia masuk pemegang saham baru atau bos baru, udah itu pembersihan, bukan pembersihan ya. Masuk orang baru, maunya yang satu gerbong itu masuk. Ya gimana ya? Kan dia yang punya saham Pak, punya menaruh manfaat di situ. Kan punya target jadinya, dia akan besar 3 tahun, 4 tahun. Nah, kalau orangnya tidak mau bekerja sama ya susah. Yang nomor 2 ini ya. Prediksi supply and demand ya, kita harus prediksi ya. Kira-kira jangan sampai terlewat. Udah mau mencapai pensiun, kita belum ada perencana belum siap-siap mengganti orang atau lain. Merumuskan strategi, apa strateginya nih ya, supaya mereka terpacu, dimotivasi ya. Nah, ini di masa pandemi ini biasanya orang jarang melaksanakan ini lagi gathering, misalnya konsultan biasanya refreshing SDM ini dilakukan dengan online ya, bukan untuk online. Kalau yang 2 tahun lalu biasanya mereka sering jalan kemana, jadi refresh lagi ya, jalan ke Puncak itu ya, atau ke Malang yang dingin ya, atau ke Brastagi kalau yang punya dana lebih. Jadi untuk merefresh kembali orang yang ada di SDM yang di perusahaan itu. Kalau ada dana lebih Pak ya, tapi kalau ada jangan dicari-cari Pak, nanti menjadi beban buat organisasi. Melakukan monitoring Pak ya, terus dipantau ya, karyawan itu dipantau ya, dari misalkan yang paling terkecil kehadiran, misalkan telat 1 menit, jangan sungkan-sungkan kita tanya Pak, kenapa telat, apa masalahnya ya. Kalau ada masalah keluarga, apa masalahnya membuat kinerjanya turun gitu ya. Ternyata dia punya utang banyak ya, main fintech misalkan ya, pinjol, waduh pusing ya. Jadi pusing, kita nggak bisa ngasih yang terbaik buat perusahaan. Nah, ini salah satunya nih yang membuat tidak baiknya organisasi itu ada masalah. Harus kita senasib sepenanggungan misalkan ya, kalau kita
punya bos seperti itu enak sekali Pak, nasib sepenungguan. Tapi kalau masa bodoh ya udah, nanti akan pelan-pelan akan perusahaannya berdampak juga efeknya. Next slide, pengertian rekrutmen menurut para ahli dari Pak Mardianto 2014 page 8 halaman 8. Proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan yang relevan dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Jadi rekrutmen itu atau pencarian SDM itu sesuai, saya bilang tadi dari awal ya Pak ya, ternyata Pak Mardianto sudah merumuskan tahun 2014 harus sesuai dengan komposisinya. Misalkan ada lowongan apa, the right man in the right place, misalkan ya, the right man in the right place. Tapi bagaimana kalau dia punya bakat? Kita pertimbangkan Pak, ya, kita pertimbangkan. Misalkan untuk jabatan itu harus S2 atau S1, tapi dia hanya SMA, tapi dia sudah menjadi pionir di perusahaan lain. Nah, gimana? Kita pertimbangkan Kak. Kalau ada potensi dia memberikan hasil yang maksimal untuk perusahaan, kenapa tidak, Pak? Ya, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Ya, tapi harus kita kita fit proper test benar-benar, Pak, fit proper test ya, proper test, Pak. Ya. Jangan sampai kita kecolongan juga istilahnya ya, atau nyesel nanti di lain waktu bahwa, waduh, awalnya ini orang meyakinkan, tapi pada saat berjalan kinerjanya bobrok gitu ya, bobrok. Tampilan mukanya aja yang bagus biasanya ya, Pak. Meyakinkan wawancaranya karena dia udah belajar Pak di YouTube, dia apa, nanti pas diuji coba di lapangan, nah itu tadi ya, jadi kita harus benar-benar merancang benar-benar menurut Rifai 2014 158 sebelum 2014 proses untuk memperoleh SDM yang memiliki kualitas untuk menduduki jabatan atau pekerjaan dalam perusahaan ya. Jadi penting sekali memilih ide-ide dari SDM ini, pemikir-pemikir ini jangan sampai salah Pak. Kalau yang bisa saya tangkap dari Pak Ripai ini. Kalau salah bagaimana ya udah selesai Pak ya, selesai. Ya tunggu 2 tahun lagi nanti mutasi atau nanti hasil kinerjanya per tahun bisa sebagai dasar dia untuk ditukar dengan temannya yang lain atau bisa cari yang lain yang baru ya. Itu adalah pengertian rekrutmen, ada beberapa. Jadi kita lanjut ke slide nomor 13 Pak Hari. Pengertian seleksi dan rekrutmen ya, pengertian seleksi. Slide nomor 13, seleksi adalah proses perkenalan antara calon tenaga kerja dengan organisasi atau perusahaan. Ini namanya seleksi, Pak. Jadi masih ikut tahapan-tahapan, dibuat tahapan gitu, Pak ya. Misalkan di awal administrasi dulu, kumpulkan ya. Itu biasanya ijazah ya, CV ya. Dilihat di situ ya. Nanti kalau misalkan sesuai kriteria baru tahapan selanjutnya apa? Wawancara misalkan ya. Atau ada ujian tes atau ada sekarang psikologi, Pak. Nah, ini kan kita nggak tahu nih. Ya, sekarang psikologi ini penting juga, Pak. Jadi nanti pas masuk perusahaan kita, kenapa saya bilang penting, Pak? Nah, kira-kira ini kejiwaannya stabil enggak gitu ya. Ada, Pak, sekarang perusahaan yang mengharuskan mereka supaya tes psikologi, Pak, ya. Psikologi. Nah, ini sampai ke situ dipikirkan karena dalam menjalankan perusahaan itu jiwa harus sehat, Pak. Jiwa harus sehat, Pak. Kalau jiwanya nggak sehat, bagaimana dia punya orang nih, punya duit banyak, orangnya sedeng yang jalanin misalkan atau nyeleneh ya udah, ya berarti kita salah milih. Nah, itu adalah seleksi. Rekrutmen merupakan kegiatan untuk menghubungkan bakal calon tenaga kerja dengan organisasi perusahaan. Jadi beda Pak ya, rekrutmen sama seleksi ya. Jadi calon tenaga kerjanya dihimpun ya dalam satu organisasi ya. Atau sekarang terkenal dengan PKWT ya, PKWT atau outsourcing ya, perusahaan outsourcing ya. Ya, PKWT dihimpun, dikumpulkan, kalau ada sesuai klasifikasi nanti dia nawarin ya, nawarin PKWT. Pekerjaan lintas waktu ya Mas Prim ya kalau nggak salah ya. Rekrutmen ini. Jadi dia harus menunggu dari perusahaan itu untuk mengorganisir dan di mana ada peluang dia menawarkan kepada perusahaan yang membutuhkan klasifikasi SDM tersebut. Ya, ini namanya rekrutmen Pak ya, rekrutmen. Tujuan dari rekrutmen adalah menjaring bakal calon tenaga kerja dari masyarakat ya. Tujuannya adalah menjaring dari calon tenaga masyarakat. Nah, tapi kan sekarang rekrutmen banyak yang itu Pak, katanya banyak yang sadis. Kenapa? Ijazah aslinya ditahan katanya. Waduh. Ya tergantung deal-dealan aja Pak dengan organisasi tersebut. Kalau memang dia seperti itu syaratnya ya mau nggak mau. Tapi kalau nggak setuju ya pindah aja yang lain, lembaganya dan lain-lain.
Sedangkan seleksi bertujuan untuk membatasi calon tenaga kerja sehingga tersisa orang yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi sistem gugur ya, gugur. Ada 100 pelamar misalkan, tahapan-tahapannya dilewati, tiba-tiba yang dibutuhkan hanya 3, ya udah 3 itu yang masuk, ya disaring, diperes, hanya 3 yang terbaik yang masuk sesuai kebutuhan daripada organisasi. Rekrutmen bersifat mengumpulkan dan seleksi bersifat mengurangi, ya ini dia Pak ya, ini daripada seleksi. Perbedaannya ini ada apa ya, rekrutmen dan seleksi. Jadi seleksi ini butuh waktu yang lama biasanya Pak, ya. Tapi rekrutmen biasanya udah mateng gimana? Yang seleksi organisasinya itu. Ya, perusahaannya itu dia udah nyeleksi, udah kriteria udah ada gitu. Jadi tinggal nanti kalau misalkan mau diseleksi lagi boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya perusahaan itu udah terima jadi ya, terima jadi maksudnya dia sudah siap pakai ya Pak ya, siap pakai melalui perusahaan outsourcing tersebut ya. Esensi daripada rekrutmen, next slide nomor 15, esensinya adalah setiap perusahaan pasti ingin proses rekrutmen berjalan dengan baik ya. Tidak ada sengketa, misalkannya tidak ada kesalahpahaman. Besar harapan pelamar kerja atau kandidat terpilih nantinya bisa berkontribusi memajukan perusahaan. Nah ini satu yang diangankan oleh pemilik perusahaan Pak. Jadi mimpinya perusahaan begitu ya, mimpinya perusahaan seperti itu ya. Jadi kita dalam rekrutmen ini maunya fine-fine aja ya. Jadi kalau memang dapat calonnya yang sudah cocok ya pasti akan fine-fine aja Pak. Tapi kalau nanti memang kita salah melangkah ya mau nggak mau kita harus gunakan langkah yang lain untuk supaya jangan terlalu jauh nanti kita perusahaan itu dirugikan sendiri dalam hal ide-ide tadi ya, planning yang tidak tercapai atau misalkan sasaran-sasaran kita mandek ya, ini beban buat perusahaan. Untuk itu perusahaan berusaha mempersingkat proses rekrutmen menjadi efektif, efisien dalam menemukan karyawan yang tepat dan berkualitas ya. Salah satu kunci utama dalam menciptakan SDM yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen dan seleksi. Nah ini di awalnya Pak, ini slide selanjutnya. Ya kalau ini udah bisa dijalankan ya insya Allah Pak, atau selamat organisasi kita Pak ya. Tapi kalau memang hanya hasil comot ya ini bahaya Pak ya, bahaya. Misalkan saya kenal Pak Hari, udah Pak Hari kerja di sini aja. Saya kan kenal Bapak, tiba-tiba pada waktu harinya Pak Hari, waduh bingung saya mau kerja apa Mas. Nah ini kan namanya KKN yang negatif ya, KKN yang negatif. Ada KKN juga yang positif, banyak juga Pak yang positif ya. KKN itu ada juga yang positif, tapi jangan digunakan apa prinsip KKN Pak ya. Lebih baik kita pakai proses rekrutmen dan seleksi Pak. Ini lebih fair ya Pak ya. Lebih fair dan manfaatnya akan terlihat baik nanti ya. Kita masuk ke metode rekrutmen, metode tertutup dan metode terbuka. Di mana tertutup itu adalah cara menarik pelamar dengan memberikan informasi kepada karyawan atau orang tertentu. Ya ini kepada teman kita ya, slide nomor 17. Ya metode tertutup. Kenalan-kenalan kita misalkan internal organisasi itu dulu. Oh saya butuh GM ini, tapi ada nggak teman yang udah 5 tahun pengalaman. Nah itu informasinya kepada internal dulu misalkan. Nah metode yang terbuka adalah dengan cara penarikan karyawan dilakukan dengan memberikan informasi kepada iklan atau sekarang di medsos ya Pak ya. Jadi akan masuk tuh orang-orang yang banyak itu ya Pak ya. Karena pasar tenaga kerja ini lebih banyak yang menganggur ya Pak ya. Yang lebih banyak yang menganggur sehingga orang berlomba-lomba ada lowongan sesuai kualifikasi masuk. Yaitu untuk satu bidang itu bisa diperebutkan misalkan 500 orang, yang diterima cuma 1 ya. Diseleksi nanti namanya ya, diseleksi ya, akan diseleksi namanya ya. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar dalam organisasi. Rekrutmen ini menjadi salah satu proses penting ya. Jadi penting sekali bahwa rekrutmen ini sebagai ujung tombak. Prosesnya yang pertama adalah proses rekrutmen di slide nomor 19 Pak Hari. Yang pertama identifikasi kebutuhan atas suatu posisi ya, apa yang dibutuhkan ya sesuai dengan kebutuhan organisasinya ya. Keputusannya bagaimana untuk merekrut ini diterima atau tidak ya. Kita rembukan dulu, misalkan udah ada calonnya 2 nih, yang mana mau dipilih, bawa ke manajemen dulu, direktur ya. Kita ada 2 calon Pak, ini CV-nya segala macam, ini udah kita saring.
Nah, ini udah experience. Kadang-kadang salah satu indikator dia ada yang lebih unggul, kadang-kadang yang diterima yang nggak pengalaman, tapi ada keunggulan yang lain gitu. Nah, makanya saya bilang dalam SDM ini bakat juga penting ya. Bakat yang terpendam ini penting juga. Jangan sampai kita lurus saja hanya punya ijazah, waduh, ya, bisa ke laut aja ya, bisa ke laut aja, bisa ke laut aja ya. Jadi harus punya bakat yang lain, misalkan apa-apa itu salah satu nilai plus malah. Yang kedua, merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan, ya harus direncanakan Pak. Jangan ujuk-ujuk kata orang apa ya, orang Betawi atau orang Jawa. Ujuk-ujuk nggak boleh, kita Pak, harus rencanakan, harus kita buat secara matang ya, dan kita publikasikan supaya fair. Jadi nanti tidak ada anggapan-anggapan wah HRD bermain, HRD masukin keluarga ini. Nah, ini harus kita minimalisir Pak, hal-hal yang akan membuat manajemen ini di tingkat direksi akan mengeluarkan anggapan yang negatif. Yang ketiga, publikasikan lowongan. Nah, ini lebih fair ya, publikasikan ke job yang ada ya, lembaga-lembaga pekerjaan yang mencari lowongan, yang membuka lowongan ya, diiklankan atau masukkan ke dalam websitenya sendiri ya, misalkan formasinya, usianya ya harus dijelaskan juga ya Pak. Jangan-jangan nanti ada lowongan GM yang ngelamar udah pengalaman bener Pak, 65 tahun Pak. Waduh, 1 tahun lagi udah bau tanah katanya ya. Kita nggak butuh itu. Jadi harus dijelaskan tuh kualifikasinya ya. Jangan kita membutuhkan yang pengalaman, tapi lupa dia di dalam informasi itu ada usia atau enggak gitu. Tiba-tiba yang ngelamar 65 tahun, 70 tahun ya. Pengalaman bener Pak ya, tapi nanti akan susah Pak ya. Sedangkan yang bosnya masih umur 30 tahun. Nah, ini akan ada konflik of interest nanti Pak ya. Interest ya. Nomor 4, tinjau lamaran yang masuk ya, dipilih-pilih ya. Karena akan banyak ya Pak, kan ini kan sekarang juga udah pakai teknologi email. Pusing pasti Pak, ini orang HRD ini Pak atau Human Resources melihat satu-satu ya. Ya nanti dibantu stafnya, wah akan banyak sekali ya yang masuk tadi ya. Bukan hanya satu, ada ratusan kalau kata iklan misalkan ya, ada ratusan, ada bahkan ada yang ribuan, rebutan tuh Pak ya pasar tenaga kerja Pak. Ya, jadi harus punya kelebihan lah. Kalau saya bilangnya kelebihan. Jadi orang melihat, oh ini orang ada nilai plusnya. Wawancara kandidat berkualitas, dipanggil ya, di fit proper test kalau mau ya. Terus terakhir biasanya kalau yang pernah saya jalani, ini ada kenalan siapa di sini, ini jebakan misalnya Pak, hati-hati jebakan Batman Pak. Karena ada perusahaan yang memang tidak mau dia sama sekali membahas-bahas ada kenalan gitu Pak di satu organisasinya. Saya pernah gitu dijebak gitu Pak. Saya nggak kenal siapa-siapa Pak di sini Pak. Saya bilang ya. Terus mau ngapain di sini? Ya mau ngelamar Pak. Saya bilang ya mau ngelamar. Ya mau melamar kerja, mau mencoba apa yang sudah saya dapatkan dari kuliah itu. Ya sampai ada pertanyaan begitu Pak. Pernah juga ada di tulisannya pernah terlibat dalam organisasi terlarang atau tidak. Nah ini lebih bahaya lagi nih ya. Ya lebih bahaya lagi. Pernah disuruh tulis tuh Pak. Ya. Pernah ikut organisasi terlarang nggak? Organisasi terlarang itu apa? Saya nggak bingung kan. Banyak sekarang semua dilarang semua Pak. Gimana Pak? Ya, jangan-jangan Karang Taruna juga dilarang termasuk ya. Saya jadi nulis bingung nih. Jadi saya hanya tulis yang 3 suku kata itu Pak. Yang saya tahu dari SD Pak ya. Takutnya saya salah, saya ikut ini, nanti jadi bumerang buat saya Pak ya. Janganlah Pak. Ya, jangan ya. Kita tulis kita pernah ikut dalam organisasi yang udah dihapus. Wah, ciloko Pak. Ciloko Pak, hati-hati Pak ya. Ya, kita tulis saja yang sesuai dengan sejarah Pak. Saya tidak dan keluarga tidak terlibat ya organisasi itu ya. Keenam, periksa referensi dan latar belakang. Nah ini ya referensi yang saya bilang tadi ya. Nomor 6 referensi siapa yang bawa ya. Referensinya biasanya akan bisikin direktur HRD, Pak ini bagus loh Pak, ini buat teman saya main kecil dulu Pak, 1 got sama saya misalkan, waduh 1 got berarti bagus ya, belum tentu juga ya, harus dites Pak. Ya, jangannya dia main got bersih, yang ini main got kotor, ini kan berbeda lah jauh ya Pak ya. Nah, ini bisikan-bisikan hantu ini yang berbahaya Pak, kalau udah masuk ke direksi Pak ya. Tadinya yang bagus yang ini tiba-tiba dibisikin, berubah 5 menit terakhir Pak. Berubah Pak. Nah, jadinya direktur goyang nih, waduh saya udah dibisikin orang terpercaya saya nih. Padahal saya maunya dia nih, bagus nih. Wah, masuk semua nih. Wah,
Tiba-tiba dibisikin, Pak, itu kan teman saya, Pak, dari kecil, Pak. Suka satu kasur, misalkan satu mainan, ya, satu es mambo, satu plastik bersama. Nah ini nih, hati-hati nih Pak. Jadi terpengaruh ya. Kita sebagai pemimpin harus itu aja Pak. Harus sesuai apa yang udah direncanakan, digariskan, ada sheet-sheetnya, ada form-formnya gitu ya. Nah itu nanti referensi itu sebagai penguat aja Pak, penguat. Jangan nanti referensinya siapa? Itu teman saya yang di depan itu yang biasa mangkal, waduh, itu referensinya. Taunya dari situ. Nah, bisa juga Pak, karena gosip-gosip. Oh, di sini ada lowongan nih, ada ini. Coba ngelamar. Referensinya dari siapa? Itu yang sering nongkrong di depan PT saya Pak, katanya. Waduh, nah, ini harus tidak jadi penilaian utama gitu ya. Pilih orang yang paling berkualitas, sepakat ya, untuk memudahkan keputusan yang positif dari seorang kandidat. Tentukan kompensasi gajinya berapa ya. Ada standar ya untuk memudahkan penggajian perusahaan menggunakan software HRD ya. Software HRD sekarang banyak sekali yang menyediakan, jadi memudahkan kita dari Human Resource itu Pak ya, jadi memudahkan kita. Jadi sudah tidak secara manual gitu ya menyiapkan sheet ya Pak, atau membuat rekapitulasi mingguan ya, bulanan. Bahkan sekarang alat fingerprint yang disediakan untuk kehadiran itu udah canggih Pak, udah pakai indikator lensa mata gitu ya. Jari dulu kan jari ya, sekarang udah lensa mata Pak ya, udah lebih canggih Pak. Jadi kita harus berani berubah Pak. Kalau nggak berani berubah akan ketinggalan kita. Yang kedelapan, buat penawaran dan berikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil ya. Kita harus berikan bahwa Bapak dan Ibu sebenarnya berpotensi ya, selalu memberi penguatan Pak. Jangan udah gagal, udah Bapak jelek Pak, ya, nggak usah ngelamar-ngelamar lagi. Nah ini yang tadi tuh, tipe orang yang X nanti dia akan mager ya, akan putus asa, saya ternyata nggak bisa kerja ya. Nah ini nih, harusnya dia diberikan semangat ya, atau diberikan motivasi ya. Negosiasikan rincian gaji tanggal mulai bekerja. Jadi sebelum kita tanda tangan perjanjian itu dibaca Pak, jangan dibaca Pak ya. Ada lembur, kita nggak dibayar misalkan. Pas kita lembur, nuntut. Wah, saya kan lembur sampai jam 2 pagi. Bapak baca nggak perjanjiannya? Waduh, iya ya. Itu main tanda tangan kagak baca ya. Banyak nih yang terjadi Pak. Karena tulisannya kecil-kecil katanya. Aduh, tulisannya kecil-kecil banget Pak katanya. Nah itu, jadi jangan langsung memutuskan saat itu juga Pak. Tapi jangan lama-lama juga Pak. Saya butuh waktu 1 bulan. Walah, butuh 1 bulan. Emang lu sape gitu kan. Ya, itu kan. Baca cepet juga Pak. Harus baca cepet. Ya, jangan kesusu juga ya, jangan buru-buru Pak. Tiba-tiba wah tanda tangan nih, gajinya 10 juta 15. Tahu-taunya potongan asuransinya sampai 8 juta. Waduh, berat juga bro katanya ya. Nggak tahu di situ ya. Harus kita tahu Pak, ini masa depan kita Pak. Jangan main asal tanda tangan, potongannya lebih banyak. Karena dia perusahaan trading misalkan ya. Karena memutar-mutar duit atau dan lain-lain. Menyambut karyawan baru ya, kita sambut karyawan baru dengan sukacita, maksudnya punya teman baru, punya calon-calon ide-ide yang baru, refresh ya Pak ya. Bukan berarti yang lama kita musuhi, berarti yang lama kita singkirkan. Nah justru kolaborasi yang baru ini akan menguatkan teamwork yang baru, organisasi yang baru ya, akan bangga gitu Pak ya. Jadi jangan ada yang baru, waduh ini bentar lagi saya akan disingkirkan, bagaimanapun caranya saya harus bisa bersaing positif ya. Positif. Nah ini ada sedikit kendalanya dalam rekrutmen. Sedikit lagi Pak Hari ya, udah jam berapa nih Pak? Udah habis ya waktunya ya? Lanjut Pak, habiskan dikit lagi. Ya, kendala rekrutmen, kebijaksanaan perusahaan ya. Biasanya perusahaan mempunyai kebijaksanaan, berhasil atau tidaknya proses itu dari suatu perusahaan. Akan berpengaruh terhadap proses rekrutmen seperti kompensasi. Nah ini ya kendalanya. Kadang dia sudah bagus, ternyata yang diharapkan tidak diberikan. Misalkan akhir tahun saya minta bonus 1 rumah, kata perusahaannya boro-boro rumah, saya juga belum punya, gitu kan. Nah, ini terlalu tinggi ekspektasinya Pak, terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan lah. Kira-kira di perusahaan ini saya udah pengalaman ada ini. Nah, kira-kira nanti bisa pada saat wawancara bisa kita diskusi Pak ya, bukan kita menunduk, takut gitu, bukan Pak. Kita diskusi justru, kita berdiskusi ya. Apa yang kita harapkan gitu ya, ada nggak pengganti bensin, adakah uang makan ya. Jangan kita udah tanda tangan nungguin makan siang jam 1, mana makan saya, nggak dikasih ternyata.
Nah, kamu kan udah tanda tangan, baca dulu. Tiba-tiba nunggu sampai jam 1 nggak dikasih makan, amsyong kan perutnya itu kan, kasihan ya. Ada promosi enggak, statusnya bagaimana, kesejahteraannya. Ini harus kebijaksanaan perusahaan ini harus kita tahu Pak ya. Tapi kalau dari proses seleksi itu tahapan sudah mencapai wawancara itu ya kita bisa nego gitu ya, nego. Misalkan dia udah pengalaman, kita butuh banget, Bapak gajinya minta berapa? Saya minta 50, turun dikit bisa nggak Pak? Ya boleh lah Pak ya, tapi saya liburan ke Hawaii. Nah, ini sama aja kan, beban buat perusahaan gitu ya. Nego-nego ini yang membebankan perusahaan. Nah, cari win-win solution-nya. Persyaratan jabatan, dengan semakin banyaknya syarat yang diajukan oleh perusahaan, maka jumlah pelamar akan mendaftar semakin sedikit ya. Begitupun juga sebaliknya, jika perusahaan memberikan persyaratan yang sedikit, maka akan membuat perusahaan pelamar semakin banyak ya. Ini adalah pilihan persyaratan jabatan-jabatan karena udah dibuat satu klaster-klaster dia Pak ya. Jadi nggak semuanya masuk gitu Pak ya. Semuanya masuk. Untuk akuntan nggak bisa kita lulusan teknik masuk. Tapi kan saya pernah kerja di keuangan RT Pak. Wah raiso. Ya raiso. Masa keuangan RT jadi akunting nggak bisa Pak ya. Nggak boleh tes-tes coba-coba nggak bisa Pak dalam satu organisasi. Karena udah dibuat syaratnya Pak ya. Udah dibuat syaratnya bahwa mereka akan memilih orang-orang yang tepat. Metode pelaksanaan rekrutmen, dengan semakin terbukanya metode rekrutmen, maka akan semakin banyak pelamar dan mendaftar, begitu juga sebaliknya. Ya online, ya tadi ya email, ya. Bahkan ada yang dibuat sistem, kalau yang perusahaan udah maju ya, udah besar gitu, pakai sistem dia Pak melamar ya. Sama kayak kita mau melamar jadi mahasiswa baru Pak, ya. Klik gitu ya. Kalau yang nggak ngerti teknologi Pak, klik, hang misalkan, waduh, susah Pak. Gimana mau bekerja di perusahaan teknologi, awalnya ngelamar aja udah hang gitu ya. Nah ini, jadi metodenya bermacam-macam sekarang Pak ya. Ada yang manual juga, ya bebas aja Pak model-modelnya Pak ya, metodenya. Kondisi pasar tenaga kerja, bila penawaran tenaga kerja banyak, maka semakin banyak pelamar yang akan serius mendaftar. Nah persaingan nih Pak ya, persaingan. Kita akan tertantang ya, akan sabar Pak, nyari satu-satu gitu ya. Awal-awal saya lulus dulu juga begitu, nyari satu-satu gitu ya Pak ya. Sampai akhirnya keterima di perusahaan di Jababeka misalkan ya, tahun 2004 itu Pak. Jadi historinya panjang lah ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah ikhtiarnya berhasil Pak. Ya, solidaritas perusahaan, maksudnya di sini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan seperti besarnya perusahaan. Nah, jangan kita abaikan juga nih masyarakatnya mengcap gitu ya. Baik, ya kita pasti akan terjamin lah insya Allah ya. Tapi nggak harus juga ya, nggak harus juga. Kondisi lingkungan eksternal, bila situasi ekonomi sedang berkembang dan pesat, persaingan akan banyak dan membuat jumlah pelamar semakin dikit. Tapi kalau semacam kondisi sekarang yang naik turun, kita juga prihatin Pak ya. Kita prihatin gitu ya. Kita harus menurunkan standar kita misalkan Pak ya. Yang tadinya kita punya nilai lobby yang besar, kita harus menurunkan Pak. Misalkan kita di awal, saya meminta jabatan saya punya mobil operasional. Tapi perusahaan nggak punya Pak, gimana? Kita nolak Pak, sedangkan kita nganggur. Nah, piye itu Pak? Nah, kita pelan-pelan lah Pak, menurunkan standar. Kalau memang kita udah mentok, udah usianya, ntar lagi udah masuk usia yang tidak diharapkan produktif gitu, jangan jual diri kita mahal lah Pak. Ya, turunkan standar kita sedikit ya, untuk mengembangkan kita berkontribusi kepada negara atau ke swasta itu Pak. Ya, perusahaan swasta. Tapi kalau kita idealis, wah saya kan pasti diterima nih lulusan kampus terkenal, gajinya berapa puluh juta standarnya. Ya monggo nungguin aja terus Pak, nungguin ya, cari yang sabar gitu Pak ya. Cari terus Pak, terus ya Pak, tiap minggu. Kalau dulu zaman saya beli Warta Kota, beli Kompas gitu Pak ya. Di stabiloin kecil-kecil gitu Pak ya. Kalau sekarang enak Pak, tinggal buka komputer, ada lowongan nggak di search. Banyak juga Pak. Ya, pilih ya. Pak Rian, 5 menit lagi ya. Baik Pak Hari, terima kasih sudah diingatkan. Posisi karyawan dalam satu perusahaan dibedakan atas operasional, karyawan, dan manajerial. Operasional ini setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan. Ya. Bukan berarti pekerjaan yang di operasional tidak membutuhkan manajerial, karena akan berhubungan nih. Kalau operasionalnya jelek ya manajerialnya pasti jelek ya. Atau kebalik, manajerialnya jelek, operasionalnya akan jelek. Nah, jadi semuanya saling bersinergi Pak ya, bersinergi. Jangan dikira orang yang bagus ditaruh di situ di manajerial tapi dia nggak bisa ke bawah Pak, nggak bisa membimbing anak buahnya ya,
sasa ewae lah kata orang Jawa ya, bebas lah kamu mau ngapa-ngapain di sini ya, yang penting perusahaannya tidak rugi ya, nggak bisa juga Pak. Ya nggak bisa juga, ini dua hal ini, operasional sama manajerial ini saling berkaitan Pak, saling berkaitan sehingga memberikan suatu manfaat bagi perusahaannya, tujuannya tercapai dan pemilik perusahaan happy Pak ya, happy dapat untung, kita sejahtera ya, kita akan sejahtera, bonus lancar ya, pensiun juga gede dapatnya insya Allah misalkan ya, dan lain-lain. Nah ini intermezzo dari saya sebagai iklan ya Pak, sebagai iklan di pendidikan. Next slide mungkin Pak Hari, penutupnya Pak Hari, intermezzo. Nah ada intermezzo di bawahnya lagi Pak. Nah, jadi kan saya ini kan di bidang pendidikan Pak. Nah ini saya buka Center of Learning kampus saya Pak ya. Nah, nanti misalkan kalau ada, nah ini kesempatan Pak buat yang baru lulus SMA, kita bekali dengan kemampuan-kemampuan yang saat ini dibutuhkan di dalam dunia logistik dan transportasi udara Pak, transportasi udara. Jadi nggak harus kita cari yang mahal Pak ya, yang penting instrukturnya yang bagus Pak. Kalau instrukturnya mahal tapi instrukturnya nggak bagus, percuma juga Pak. Dua hal yang bertolak belakang. Jadi ini saya juga bukan bilang saya paling bagus, paling baik. Nah, insya Allah lah ya, kalau memang kita ada niat baik ya, kita berikan yang terbaik untuk manusia atau insan-insan SDM Indonesia nanti, untuk persiapan supaya mereka nanti kalau ada kebutuhan SDM di bidang logistik, udah punya bekal ya, kan bisa menunjukkan bukti, ini sertifikatnya loh, saya udah belajar loh ya, saya udah bisa cara menangani ini. Nah ini. Nah, yang kedua, slide yang kedua, nah ini di kampus saya Pak ya, kampus saya Sekolah Tinggi Penerbangan, kuliah ada diploma 3, vokasi Pak ya, vokasi. Jadi biaya kuliahnya cuma 1 juta per bulan ya, per bulan bisa dicicil Pak. Ya, jadi jangan takut kuliah atau punya keterbatasan dana, punya banyak tanggungan ya, kita bisa cicil ya. Kalau di iklan rumah itu 1 hari 50.000. Misalkan ya, tapi kalau dihitung ngumpulin sebulan sama aja sih Pak ya. Jadi itu bahasa marketing Pak, yang sama kita juga pakai bahasa marketing, 1 juta 1 bulan ya Pak ya. Terus kuota belajar bonusnya, karena sekarang kita pakai blended learning namanya ya. Blended learning adalah model belajar offline dan online 70-30. Ya ini masih iklan-iklan. Terus kita juga di bidang penelitian punya slide selanjutnya Pak Heri, 2 slide selanjutnya. Ya, selanjutnya Pak. Ada pesan Pak Rian, diselesaikan materinya, nggak ada masalah, dimaksimalkan, kabarnya demikian. Oh baik Pak. Jadi pesan saya Pak, siapkan bakat daripada adik-adik kalau ada ya, kalau yang mau meningkat derajatnya, kita harus mempersiapkan ini Pak, bekal supaya nanti ke posisi kita yang baru, apa yang bisa kita bawa dan berikan kontribusi kepada organisasinya. Kalau misalkan kita menjadi manajer ya, posisi kita siap bekerja dengan job desk manager, jangan nanti kita masih bingung apa yang harus kita siapkan, karena ada proses seleksi juga untuk posisi yang itu Pak. Mungkin itu saja Pak Hari, share daripada ilmu dan pengalaman saya. Baik. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, ada salah-salah pengucapan, saya mohon maaf. Buka pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Rian, jazakumullah khair katsir. Terima kasih. Sangat luar biasa, menginspirasi, dan apa ini itu keilmuan HRD-nya mantap itu, kalau bisa kita terapkan di lingkungan perusahaan kita Bapak dan Ibu ya. Dan adik-adik juga yang mau melamar kerja sudah tahu tadi ya, trik-triknya sudah diekspos semua oleh Pak Rian, dan tinggal mempelajarinya. Mudah-mudahan diterima di perusahaan yang terbaik. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak Rian atas pemaparan yang sangat luar biasa ini. Kita lanjutkan kepada pemaparan daripada narasumber yang kedua, yakni dari Bapak Primadi Chandra Susanto. Untuk itu izinkan saya membacakan sejenak. Bapak Primadi Chandra Susanto ini, beliau adalah dosen tetap Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
kemudian dosen luar biasa Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi, kemudian peneliti sumber daya manusia, transportasi dan kepapabeanan, kemudian reviewer jurnal ilmiah kedirgantaraan. Wah, luar biasa ini. Cita-cita anak saya itu masuk ke sekolah tinggi aviasi. Mudah-mudahan nanti selesai dari Gontor bisa sekolah ke aviasi. Mudah-mudahan. Amin, amin. Kemudian sebagai reviewer jurnal transportasi grade internasional Copernicus, kemudian trainer AIL Institute, kemudian trainer Bijani Human Capital Consulting, kemudian penggiat anti narkoba dari DPP Dewan Pimpinan Pusat Granat, luar biasa. Kemudian beliau juga sudah menjadi narasumber kami tentang narkotika. Insya Allah kapan-kapan mudah-mudahan beliau berkenan kembali. Kemudian sebagai praktisi sumber daya manusia. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang beliau, Bapak Primadi Chandra Sesanto. Untuk itu kepada beliau saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Saya mohon izin share screen. Kita akan membahas tentang training and development. Jadi dalam dunia HRD ini kan sangat luas. Jadi menurut saya, karena saya seorang praktisi SDM, training and development sangat berperan penting untuk meningkatkan skill atau kemampuan sumber daya manusia di perusahaan tersebut untuk mengembangkan organisasi tersebut. Jadi kalau seandainya kita berbicara training and development, ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena memang maju atau stagnasinya organisasi itu ada di tangan SDM-nya. Kalau seandainya SDM-nya terampil, SDM-nya cekatan, SDM-nya kondisinya baik, pasti organisasi dari perusahaan tersebut akan berjalan lancar dan bisa mencapai goal atau tujuan dari manajemen tersebut. Namun kalau seandainya SDM-nya tidak bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan tidak terampil dan selalu membuat kesalahan dalam melakukan tugas, pastinya organisasi itu mungkin akan lambat mencapai goal dari manajemen tersebut. Di sini saya mohon izin untuk presentasi. Jadi saya ngebahas training and development karena saya dulu punya pengalaman di recruitment, training and development di dalam perusahaan yang bergerak di bidang depo peti kemas. Jadi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini dalam sebuah organisasi intinya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas. Kualitasnya apa? Kualitas kehidupan kerja si karyawan untuk menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas setinggi mungkin dengan target yang direncanakan. Jadi kalau seandainya dalam suatu perusahaan ada kegiatan pelatihan tujuannya untuk pengembangan sumber daya manusia. Kenapa? Karena pelatihan ini sangat berfungsi, sangat berperan penting untuk kecakapan si sumber daya manusia tersebut melaksanakan tugas. Misalkan resepsionis sebuah hotel. Resepsionis sebuah hotel harus tahu cara komunikasi, harus tahu grooming yang baik seperti apa. Lalu saat melayani ada trik-triknya juga. Jadi itu semua harus kita berikan pelatihan. Atau customer service. Customer service ini yang selalu menerima keluhan pelanggan lewat telepon. Kalau seandainya orang tersebut tidak kita berikan pengetahuan manajemen stres, dia akan stres. Kenapa? Kalau customer service pasti kan menerima keluhan. Kadang-kadang ini si pelanggan berbicara yang agak kurang sopan atau dengan nada yang tinggi karena memang kecewa dengan kualitas produk atau layanan yang telah didapatkan. Lalu dia komplain ke customer service.
Customer service kalau seandainya tidak diberikan pelatihan, misalkan pelatihan komunikasi dan pelatihan manajemen stres, dia akan resign mungkin. Jadi turnover-nya akan tinggi. Lalu faktanya di sini karyawan sebagai aset nih, sebagai aset perusahaan harus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kalau seandainya kita punya karyawan, kita harus mengikutsertakan apa? Mengikutsertakan pelatihan dan pengembangan. Bisa internal, bisa eksternal. Semua tergantung dari kebutuhan dan kemampuan. Kalau seandainya eksternal kan biasanya mengeluarkan budget, mengeluarkan dana. Ada nggak anggaran untuk pelatihan nih perusahaannya? Tapi kalau seandainya kiranya perusahaannya small company, itu biasanya melakukan internal aja. Bisa nggak internal? Boleh nggak internal? Boleh aja. Nggak masalah selama trainernya mengerti kebutuhan dari departemen atau sumber daya manusia tersebut. Jadi kalau seandainya kita berbicara training and development, itu sebelum kita training itu ada namanya TNA. TNA itu training need analysis. Jadi nggak main kasih training aja, kita nggak tahu kebutuhannya seperti apa. Jadi akan sia-sia atau mubazir, buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga dan pikiran. Lebih baik kita pakai training need analysis, kita analisa dulu, itu ada konsepnya, ada caranya, ada formnya yang harus diisi dan dilalui. Setelah itu baru kita rencanakan program training. Sebelum program training juga biasanya kalau perusahaan yang besar yang akan mengeluarkan biaya banyak, biasanya mereka pakai ROTI. ROTI itu Return of Investment Training. Jadi ada rumusnya lagi. Intinya sebelum kita melaksanakan training atau pelatihan, kita sebagai HRD, kita sebagai manajemen wajib melakukan TNA, Training Need Analysis, dan perhitungan Return of Investment trainingnya seperti apa. Lalu kita lanjut. Di sini pelatihan dan pengembangan karyawan keduanya memberikan pengetahuan praktis untuk menambah kapabilitas karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, dan membantu karyawan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Jadi kalau seandainya ada karyawan yang selalu berbuat kesalahan dalam melaksanakan tugasnya misalkan, atau memang tidak sesuai standar kriteria target yang ditentukan. Misalkan seorang akunting harus hitung-hitungan gaji selesai 2 hari sebelum jatuh akhir bulan, misalkan tanggal 28 closing, tanggal 30 orang gajian. Nah, orang tersebut tanggal 29 baru memberikan, atau memang masih ada selisih, tidak balance. Berarti orang tersebut harus diapakan? Apakah orang tersebut harus diberikan surat peringatan? Menurut saya tidak diberikan surat peringatan, harus dengan pembinaan. Kalau seandainya hanya memberikan surat peringatan, siapapun akan bisa, nggak perlu pakai HRD di situ. Semua orang bisa memberikan surat peringatan kepada karyawan. Tapi seninya menjadi seorang HRD adalah kita harus bisa membina orang yang keluar jalur, orang yang tidak disiplin, dan orang yang kurang cakap menjadi cakap, atau konditenya semakin baik semakin hari. Semakin hari ini harus semakin baik nih. Kalau seandainya kita jadi HRD, jadi bukan sekedar merekrut. Setelah itu ya udah, setelah merekrut kamu kerja di perusahaan saya, besok kamu saya gaji. Nggak seperti itu. Kita mempunyai tanggung jawab moral bahwa karyawan kita harus bisa berkembang, karyawan kita harus bisa maju untuk memajukan organisasi di perusahaan tersebut. Lalu training and development sangat memiliki peran yang besar nih untuk meningkatkan kemampuan SDM. Di sini juga kenapa mempunyai peranan yang sangat besar? Karena si SDM ini harus bekerja sesuai SOP. Kalau seandainya si karyawan ini tidak bekerja dengan SOP-nya, itu sangat bahaya. Kenapa? Karena nanti target-target perusahaan biasanya lambat
untuk tercapai atau terrealisasi. Lalu secara umum pengembangan ini diartikan sebagai penyiapan diri individu, lalu contohnya untuk dapat memiliki tanggung jawab yang berbeda atau lebih besar dari tanggung jawab sebelumnya, sedangkan pelatihan itu merupakan program sistematis yang terencana untuk membantu dan memfasilitasi seseorang dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Jadi di sini ada kategori pengembangan dan pelatihan, dua hal yang berbeda, namun intinya kurang lebih tujuannya sama. Lalu pembelajaran pelatihan karyawan juga digunakan untuk pengembangan berkelanjutan dan mengakibatkan optimalisasi strategi nih pengembangan karyawan agar tetap up to date pada kemajuan terbaru yang ada di negara masing-masing. Lalu program karyawan ini harus terlaksana nih. Training pengembangan karyawan merupakan bagian yang sangat penting pengembangan perusahaan terciptanya efektivitas, memiliki karyawan kompeten. Yang paling penting adalah saat karyawan baru masuk kepada perusahaan, apa yang kita harus lakukan? Seperti yang tadi Pak Rian ceritakan adalah ada kata-kata onboarding. Onboarding itu pengenalan karyawan baru terhadap teman-temannya, lalu dikasih touring atau tour untuk di lingkungan kerjanya, fungsi-fungsi dari departemen yang lain, agar orang tersebut mengetahui betapa kayanya, betapa bagusnya perusahaan ini. Tujuannya satu, onboarding itu untuk mencegah turnover. Kalau seandainya orang sudah di onboarding, biasanya dia akan kerjanya lebih awet dan lebih betah. Lalu kalau seandainya kita berbicara pelatihan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pun di pasal 1 ayat 9 juga ada nih membahas juga pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Jadi pelatihan ini harus kita lakukan. Kalau seandainya perusahaan kita memang mau maju cepat, tapi kalau seandainya kita memang nggak mau repot, pastinya tidak ada kategori training atau pelatihan dalam suatu perusahaan. Kalau seandainya dalam suatu perusahaan jasa, apa sih training apa nih yang harus diberikan kepada karyawan? Identifikasi dulu masalahnya. Seperti kita meneliti, kita harus mengidentifikasi dulu. Barulah setelah kita identifikasi, kita batasi masalahnya, lalu bisa terbuat dengan suatu judul ya, kalau seandainya kita berbicara untuk meneliti. Tapi kalau seandainya di dalam dunia pelatihan ini, kita harus mengidentifikasi dulu. Identifikasi dulu permasalahan dan kebutuhannya apa, lalu kita tuangkan dengan training need analysis. Setelah itu kita hitung-hitungan pakai rumus namanya ROTI. Setelah itu baru tercipta training. Jadi training ini atau pelatihan jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, ya berikan training aja lah. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya orang ini butuh nggak sih training yang seperti ini gitu. Itulah fungsi dari training need analysis. Lalu kendala dalam pelaksanaan training nih biasanya delivery materi yang kurang, menggugah, lalu belum mampu membuat kerangka materi, para trainer belum mampu membuat dan memperkaya modul, belum ada pemetaan level trainer. Jadi kalau seandainya 4 hal ini terjadi dalam perusahaan kita, solusinya gimana, Pak? Solusinya adalah kirim aja orang tersebut ikut sertifikasi atau ikut pelatihan yang memang untuk mengembangkan knowledge-nya, menambah ilmu pengetahuan orang tersebut. Ya short course aja yang kira-kira belajar seminggu, setelah itu kelar dapat sertifikat, orang tersebut memang akan bertambah ilmunya, secara bidang ilmunya fokus gitu. Kalau seandainya memang bisa dilakukan oleh trainer di dalam perusahaan, itu akan lebih baik karena tidak terlalu membuang banyak uang gitu. Tapi kalau seandainya memang kiranya sumber daya manusia di perusahaan itu kurang, kita harus cari solusinya gimana nih, karena memang peningkatan
kualitas karyawan harus meningkat, sedangkan dari internal kurang mendukung juga nih untuk membawakan materi trainingnya. Misalnya ya udah kirim aja untuk ikut dalam sertifikasi atau pelatihan. Yang pasti pelatihannya di mana ya? Pelatihannya cari aja di internet, kan banyak juga sekarang yang misalkan pelatihan apa. Misalkan pelatihan akunting nih, ya kita cari aja. Seperti itu. Tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas dan Pak Hari boleh di-mute. Bapak ya. Lanjut Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lupa mute mikrofonnya ya. Oke, jadi tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan ini hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi. Jadi kalau ada karyawan yang tidak mau dikirim untuk mengikuti pelatihan, menurut saya sangat disayangkan, karena masih ada nih, kalau seandainya kita berbicara real dunia kerja, kita membiayai suatu karyawan, kita kirim, ya udah kamu kan agak kurang cakap untuk dalam tugas ini, kita biayai kamu sekolah kursus di sini untuk meningkatkan skill kamu, tapi orang itu menolak dengan alasan banyak, mungkin karena waktunya akan habis dan konsentrasinya juga karena umur juga udah agak berkurang konsentrasinya karena umur sudah lanjut. Itu menurut saya harus diantisipasi yang seperti itu, karena yang bahayanya pelatihan ini kalau seandainya memang kita udah fasilitasi karyawan yang nggak mau, itu susah gitu. Kenapa? Karena memang kita mau semua SDM punya kompetensi yang maksimal, kompetensi yang bagus, yang sesuai bidangnya. Jangan sampai orang substandard action. Kalau seandainya orang tersebut dikasih jabatan di posisi A ternyata tidak cakap, itu kan kacau. Mungkin dari segi jiwa leadership-nya kurang. Kalau seandainya kita tahu orang tersebut jiwa leadership-nya kurang, ya kita ikut pelatihan leadership gitu. Supaya kenapa? Bisa memanage anak buahnya atau timnya untuk bekerja sama yang baik. Jadi tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan ini meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki kualitas SDM, transfer keahlian dan kaderisasi. Di sini juga ada jenis-jenis program pelatihan karyawan seperti onboarding, manajemen risiko, manajemen keahlian, perencanaan karir, manajemen pengetahuan dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah diklat. Semua itu sesuai kebutuhan dari organisasi masing-masing. Nggak bisa dipukul rata, semua harus ikut diklat. Nggak bisa seperti itu. Pokoknya sebelum kita menentukan orang tersebut ikut training, kita analisa dulu deh. Jangan cuman karena orang ini memang agak kurang mampu menjabat di posisi tersebut, ya udah kita ikutkan training. Tapi kita ikutkan trainingnya juga nggak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Secara umum ada 3 jenis pelatihan SDM yang biasa dilakukan dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan skill dan skill atau kemampuan karyawan, diantaranya training pembekalan, setelah itu ada training pendidikan untuk pengembangan, dan yang terakhir adalah pendidikan training untuk aplikasinya. Manajemen training dalam suatu perusahaan biasanya akan ada kalau seandainya organisasi perusahaan tersebut besar atau skalanya bukan mikro tapi makro. Kenapa manajemen training ini ada? Karena untuk mempersiapkan, mengantisipasi bila mana nanti ada SDM yang bagus akan keluar, sudah ada penggantinya. Jadi di situ dibutuhkan manajemen training dan memang mempersiapkan, kalau bahasa sekarangnya tuh talent, mempersiapkan talent. Jadi waktu yang tepat untuk manajemen training adalah saat penerimaan karyawan baru, membutuhkan regenerasi karyawan, penerapan sistem baru. Jadi di sini manajemen training
sangat perlu juga kita lakukan kalau seandainya memang organisasi kita mungkin karyawannya lah udah di atas 500. Tapi kalau misalkan karyawannya masih di bawah 100 ya nggak perlu juga gitu. Cukup ya biasa aja. Tapi kalau seandainya semakin besar semakin besar ruang lingkup organisasinya, semakin banyak karyawannya, kita harus melakukan manajemen training tersebut. Lalu di sini ada konseling. Kita sering mendengar coaching, konseling, mentoring. Jadi saya juga kemarin sempat belajar coaching selama 2 bulan di Universitas Atmajaya menjadi coach. Jadi di sini yang saya pelajari adalah konseling adalah sarana konsultasi individu yang memiliki problematika dengan seorang konselor. Pelaksananya bisa jangka pendek nih atau jangka panjang bergantung pada lama atau cepatnya masalah tersebut. Jadi gini, sebelum kita coaching karyawan kita harus mengkonseling karyawan tersebut. Kenapa? Jangan sampai kita udah bicara masa depan, kalau seandainya kita bicara coaching itu bicara masa depan. Tapi kita nggak tahu nih masa lalunya gimana. Jangan-jangan ada luka di masa lalunya. Jadi kalau seandainya mungkin ada depresi, mungkin ada rasa trauma yang takut dengan jabatan yang tinggi, kita nggak bakal tahu karena itu punya rasa seperti itu atau tidak. Jadi alangkah lebih baiknya kita lakukan konseling terlebih dahulu. Kalau seandainya kita sudah konseling, lalu kita bisa proses selanjutnya adalah coaching. Coaching ini proses ketika coaching itu adalah si orang yang kita coaching, kita sebagai coach meng-coaching si coachee tersebut. Jadi coaching adalah proses ketika coachee dibantu oleh seorang coach untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang ditentukan. Di sini kata kuncinya adalah mencapai goal. Jadi masa depan orang tersebut, seorang coach juga akan berfungsi sebagai partner akuntabilitas untuk memastikan coachee menjalankan hal-hal yang memang hal-hal yang akan dilakukannya ke depannya gitu. Jadi kalau sistem coaching ini bukan seperti kita memberikan arahan, tapi lebih banyak teknik bertanya supaya orang tersebut bisa mengetahui potensi dalam dirinya. Jadi coaching ini bukan memberikan pengarahan, itu bukan coaching namanya. Kalau coaching itu di mana teknik menggunakan teknik bertanya untuk menggali informasi dan menggali kemampuan orang tersebut supaya bisa maksimal, supaya bisa mencapai goalnya. Kita hanya mendampingi dengan banyak pertanyaan yang menggiring orang tersebut supaya bisa sukses lah, kurang lebih seperti itu. Berbeda lagi dengan mentoring. Kalau mentoring ini adalah proses berbagai pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang sudah berpengalaman. Misalkan ada satu orang sukses yang bisa kita ikuti atau kita contoh. Kira-kira sebelum dia sukses, dia melakukan hal-hal apa aja sih? Nah, itu kita jadikan si mentor kita. Kita jadi apa? Jadi mentinya. Kita jadi menti, dia jadi mentor kita di mentoring oleh orang tersebut. Jadi dalam satu organisasi perusahaan yang pernah saya lakukan, jadi proses coaching karyawan itu kita lakukan awalnya dari proses konseling. Jangan tiba-tiba main coaching karyawan, tapi kita nggak tahu dia punya masa lalu yang seperti apa. Kita harus tahu juga. Karena kita kan mau memproyeksikan masa depan dan memberikan jabatan yang lebih tinggi nantinya kepada orang tersebut. Jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira orang tersebut bagaimana dan ada kendala-kendala nggak dalam di masa lalunya. Kalau seandainya ada, gimana? Kalau seandainya ada, kita obati dulu dengan proses konseling. Saya kasih analoginya gitu. Kalau seandainya kita mau balapan lari, ada satu atlet yang memang kakinya terkilir. Kita suruh lari bisa nggak? Bisa, larinya paling speednya 8. Tapi kalau seandainya kita obati dulu kakinya yang terkilir dengan cara misalkan pengobatan kaki yang tadinya luka menjadi sembuh, setelah itu kita suruh lari, atlet tersebut bisa berlari, nggak bisa. Speednya berapa? Bisa speed 15, 2 kali lipat ketimbang orang tersebut
lagi sakit atau memang lagi tidak memungkinkan atau lagi kurang sehat. Jadi sebelum kita meng-coaching orang, kita harus tahu dulu nih, orang ini keadaannya sehat atau tidak, punya depresi di hari sebelumnya atau tidak, ada rasa ketakutan atau tidak, ya kita konseling dulu deh. Kalau seandainya konseling sudah berjalan lancar, baru kita mentoring. Setelah mentoring, baru kita proses, saya ulangi, kita coaching dulu, baru kita mentoring. Jadi konseling adalah awal mula untuk kita melakukan proses coaching. Jadi tadi sempat saya bilang TNA nih, apa sih TNA, Training Need Analysis, itu saya punya alatnya untuk melihat dan menghitung pembobotan dalam TNA ini. Jadi nggak saya tampilkan di sini karena hitung-hitungan, saya punya alatnya karena saya pakai juga di kantor karena saya seorang HRD, jadi saya pakai juga TNA ini. Jadi TNA ini analisis kebutuhan pelatihan, sebuah proses untuk identifikasi kebutuhan pelatihan atau program pengembangan potensi SDM dalam suatu organisasi yang mana tujuannya peningkatan performa. Jadi di sini kita mengidentifikasi pelatihan, di sini ada rumus-rumusnya, ada caranya. Ya, kalau saya bilang template-nya ada, template baku untuk training need analysis itu ada. Kalau seandainya ada yang berminat, Pak, saya mau dong template training need analysis, boleh japri saya akan kirim ke nomor WhatsApp Bapak Ibu semua. Kalau seandainya membutuhkan training need analysis atau membutuhkan rumus return of training investment atau ROTI, bisa WhatsApp saya. Nanti akan saya berikan juga rumus-rumus atau caranya, ada di Excel dan PDF. Di sini kita nggak membahas lebih lanjut tentang ROTI dan TNA. Ini hanya secara garis besar aja. Jadi kalau seandainya kita berbicara TNA, ada namanya Organization Based Need Analysis. Lalu ada lagi yang kedua, job kompetensi. Sebentar. Yang kedua ada job kompetensi. Sebentar ya, ini agak sebentar. Ini agak error nih. Sebentar. Oke, kalau kita berbicara TNA tuh ada beberapa macam ya. Jadi ada organization based need analysis, ada lagi job kompetensi analysis, lalu ada person kompetensi based analysis. Ada 3 dalam TNA. Kalau seandainya kita berbicara TNA, kita lihat aja deh kebutuhannya yang mana sesuai kebutuhan dari organisasi tersebut. Lalu pelatihan itu memfokuskan kepada masalah pekerjaan yang dihadapi sekarang. Lingkupnya siapa? Para anggota. Jangka waktunya seperti apa? Jangka pendek, dan tujuannya adalah mengisi kekurangan kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerjaannya sekarang. Makanya banyak pimpinan yang suka bilang, ya udah kasih aja pelatihan kepada dia. Ya kalau seandainya kita pernah dengar seperti itu, berarti waktunya kita harus garis bawahi di jangka pendek. Tujuannya apa? Untuk mengisi kekurangan kemampuan yang dibutuhkan oleh si pekerjanya untuk menjabat atau menjalani job desk yang diberikan oleh pimpinan. Lalu kalau pengembangan ini memfokuskan untuk menghadapi pekerjaan sekarang dan juga kebutuhan di masa mendatang. Jadi kalau seandainya kita bilang development adalah kita untuk hari ini dan masa mendatang. Lingkupnya siapa? Kelompok atau departemen atau anggota organisasi secara keseluruhan. Jadi nggak personil lagi, nggak hanya 1 orang gitu. Kalau hanya 1 orang, kita berbicaranya pelatihan. Namun kalau kita berbicara pengembangan, biasanya secara kelompok atau memang secara departemen. Lalu di sini ada partisipasi. Sistemnya gimana nih? Prinsip belajar ada partisipasi, pengulangan. Lalu terus ada relevansi, juga bisa dimanfaatkan juga semakin erat tuntutan program pelatihan dengan kebutuhan, kan semakin cepat orang menguasai
kemampuan dan pengetahuan dibutuhkan pekerjaannya. Lalu umpan balik atau feedback itu sangat penting. Yang terakhir adalah evaluasi ya. Kita harus mengevaluasi kalau seandainya kita dalam proses sertifikasi atau proses pelatihan dalam suatu perusahaan ada namanya pre-test and post-test. Kita lihat aja sebelum kita latih, kita kasih soal nilainya berapa, saat habis dilatih kita kasih soal nilainya berapa. Jadi ada kategori pre-test and post-test. Setelah itu kita evaluasi di lapangan apakah benar orang tersebut menjalankan apa yang kita berikan dalam proses training tersebut. Lalu pelatihan kerja, ada on the job training, lalu ada off the job training, ada vestibular training. Di sini esensi pelatihan dan pengembangan semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan kemampuan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan. Lalu kelanjutannya pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mendukung perencanaan, meningkatkan moral anggota, memberikan kompensasi secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya kita berbicara kompensasi, ada kompensasi langsung dan tidak langsung. Terus training masuknya kategori mana nih? Masuk kategori kompensasi secara tidak langsung. Untuk penutupnya, kalau seandainya kita dalam suatu perusahaan, kita harus menjaga sumber daya manusia kita, karyawan kita. Kenapa? Tujuannya satu, agar saat dia pensiun, perusahaan dapat menyerahkan si pekerja kembali kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya juga ingin sedikit mempromosikan nanti pada tanggal 11 dan 12 September ada sertifikasi tentang Human Capital Management yang dilaksanakan secara online oleh IEL Institute. Saya akan memberikan training materi, ada 8 materi yang kita bahas tentang Human Capital Management. Kalau nanti ada yang berminat, boleh japri saya, nanti saya akan berikan harga promo di 880.000. Lalu di sini juga di tanggal berikutnya ya, di 9 dan 10 Oktober saya juga ngisi training. Kalau ini untuk manajemen sumber daya manusia, Certified Human Resource Management Basic, yang dilaksanakan secara online, diselenggarakan oleh Bizani Human Capital Consulting. Jadi saya selain dosen, saya juga seorang trainer di lembaga diklat pendidikan, yaitu Bizani Human Capital Consulting dan IEL Institute. Ini mungkin buku yang pernah saya terbitkan bersama Pak Rian, pengantar kepabeanan imigrasi karantina. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut proses kepabeanan, keimigrasian dan karantina, bisa didapatkan di toko buku seperti Gramedia. Oke, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta. Karena kita memang berakhir jam 3 ya, jadi kalau seandainya nanti ada yang mau tanya jawab, silahkan kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya mohon maaf kalau seandainya dalam penyampaian kata ada yang kurang tepat atau intonasi yang kurang jelas, dan saya juga sangat mengucapkan berterima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mendonasikan, memberikan infaknya kepada Panti Asuhan Yuwilis Resman. Semoga ini menjadi pahala Bapak Ibu semua, karena di sini saya percaya dengan hadis riwayat Muslim ini, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkaranya apa? Sodaqah jariyah, yaitu berupa infak, ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya kita punya ilmu, jangan pelit bagikan ilmu. Kita harus berbagi ilmu. Mau itu gratis, kita berikan aja. Karena kalau misalnya ilmu bermanfaat, kita pahalanya akan tetap mengalir nih saat kita meninggal dunia nanti. Dan yang terakhir, anak soleh yang mendoakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hari. Kalau seandainya mau ada yang tanya jawab, diskusi bersama saya atau Pak Rian, silakan. Barakallah. Terima kasih Bapak Primadi. Pemaparan yang luar biasa Bapak dan Ibu.
Masih ada waktu 4 menit Bapak Ibu. Saya izinkan langsung open mic apabila Bapak Ibu ingin bertanya atau berdiskusi dengan narasumber. Silahkan Bapak dan Ibu terkait materi yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, barangkali memang sudah waktu sore ya, sudah jam 3 kurang 3 menit. Pemaparan dari beliau-beliau ini menurut saya ini luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita-kita yang sedang mengelola perusahaan baik kecil maupun besar. Bahkan di tingkat instansi pun semuanya berlaku dan seperti itulah seharusnya. Dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Pertama, terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Aryan dan Bapak Primadi, yang telah mensupport kami di Panti Asuhan. Kami selalu ada di sini dan insya Allah Bapak dan Ibu, apabila Bapak Ibu berkenan menjadi narasumber kami, silahkan hubungi nomor saya. Nomor saya nanti saya share. Kemudian tadi ada Bapak Prim, juga ada materi ya, yang ada kelas juga, silahkan hubungi beliau, nomornya sudah saya share di ruang chat. Bapak dan Ibu silahkan hubungi beliau untuk mengikuti kelas beliau. Barangkali itu saja yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Untuk e-sertifikat akan kami kirimkan insya Allah besok setelah Jumatan ya, insya Allah jam 14.00. Untuk itu mari Bapak dan Ibu kita tutup sama-sama dengan membaca lafal hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat. Salam untuk keluarga, tidak ada gangguan apapun dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu sampai jumpa kembali di webinar-webinar berikutnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Mari senantiasa kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rian, Bapak Prim, dan Ibu semuanya. Izin saya tutup kelasnya. Ya.